Di tengah hiruk-pikuk kota, bangunan-bangunan berwarna abu-abu dan putih berdiri tegak di atas tanah yang hidup ini, sementara kendaraan-kendaraan magnetik dengan berbagai bentuk dan ukuran berenang seperti ikan di antara struktur-struktur karang yang terbuat dari baja, sibuk dan penuh sesak. Di antara deretan mobil, satu mobil magnetik tampak menonjol. Ciri yang paling menonjol adalah kondisinya yang bobrok. Cat pada bodinya yang penyok telah terkelupas, sehingga sulit dikenali warna aslinya. Mesinnya yang menderu terdengar seperti lolongan binatang buas sebelum mati, dan gumpalan asap putih sesekali mengepul dari celah-celah bodinya. Dari kejauhan, pemandangan itu sungguh menyedihkan. Kini, ia bagaikan seekor ikan loah yang terluka, berkelok-kelok di jalan 3 jalur yang padat, kadang-kadang dengan lincah menyalip, kadang-kadang pura-pura tidak bersalah dan terdiam, memasang sikap menyedihkan. Mencicit, mobil bobrok itu, yang umumnya tak disukai, akhirnya berhenti dengan tenang di depan sebuah hotel mewah. Di kursi pengemudi, seorang pemuda kurus berwajah pucat bersandar malas di jok berlubang, tampak sangat lelah. Rongga matanya yang cekung dan kapalan di tangannya, yang jauh melampaui usianya, semuanya menunjukkan kerasnya hidupnya. Namun, tatapannya, seperti mobil itu, tampak acak-acakan, namun mengungkapkan sesuatu yang aneh dan tak terduga. Namanya Yuan Ye, dan dia, seorang pekerja multi-pekerjaan, pada dasarnya tipe yang mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Saat itu, dia menatap pintu masuk hotel mewah itu, seolah menunggu sesuatu. Dengan santai, ia menempelkan logo sebuah perusahaan jasa di atap mobilnya. Tak lama kemudian, seorang pria berwajah tegas muncul dari pintu masuk hotel. Ia tampak baru berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan mengenakan seragam militer yang rapi, yang membuatnya tampak semakin gagah. Satu-satunya yang tidak cocok dengannya adalah rambutnya yang berantakan dan janggut tipisnya, menandakan bahwa ia belum sempat mandi sebelum keluar. Saat itu, ia tampak cemas melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Dia segera mengarahkan pandangannya ke mobil butut Yuan Ye, alisnya berkerut saat dia bergegas ke sisi Yuan Ye. Kenapa perusahaan jasa mengirimiku mobil butut seperti itu, keluh pria itu kepada Yuan Ye sambil mengerutkan kening. Ia jelas sangat tidak puas dengan mobil itu. Bukankah kau menginginkan pengemudi yang paling berani itu aku? Kata Yuan Ye, menatap pria di depannya tanpa ekspresi. Pria itu mengamati mobil butut itu. Bodinya penuh goresan, dan hanya satu dari 4 lampu sensor gerak di bagian depan yang masih utuh. Mobil itu tampak seperti baru saja dibawa pulang dari medan perang di tengah baku tembak. Namun, fakta bahwa pria itu masih bisa mengemudikan mobil dalam kondisi seperti itu sudah cukup membuktikan bahwa ia cukup berani. 10 menit ke pangkalan Angkatan Udara Matia, bisakah Anda melakukannya? Tanya pria itu, menyatakan permintaannya. Ini, Yuan Ye menggaruk kepalanya, tampak ragu-ragu, jika aku mengemudi terlalu cepat, Biro Manajemen Lalu Lintas tidak akan membiarkanku lolos. Memukul, pria itu menamparkan setumpuk koin bintang di depan Yuan Ye. Jika kamu menyelesaikan ini, semua uang ini akan menjadi milikmu. Yuan Ye menggaruk kepalanya lagi. Jarak dari sini ke pangkalan Angkatan Udara Matia adalah 40 km. Jika ia ingin sampai di sana dalam 10 menit, ia harus berkendara setidaknya 200 km per jam di tengah kota yang lalu lintasnya padat. Sambil memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk melirik pria di depannya. Meskipun pakaiannya tampak bersih, dari kerahnya terlihat jelas bahwa celana dalamnya dipakai terburu-buru, dan ada bekas merah di pipinya. Jelas, pria ini tidak berbuat baik tadi malam. Baiklah, demi uang, aku akan naik ini. Masuk ke mobil, kata Yuan Ye sambil menendang pintu penumpang, yang perlahan terbuka dengan suara berderak. Pada titik ini, pria itu tidak peduli lagi. Ia melempar ranselnya ke dalam mobil lalu naik ke dalam. Ada yang salah dengan mobil ini? Pria itu melihat sekeliling mobil, memperhatikan jok-joknya yang rusak, dashboardnya yang tua, dan bahkan kabel-kabelnya yang rapat mencuat keluar. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, semuanya akan baik-baik saja. Jawaban Yuan Ye membuat pria itu terdiam. Bukankah itu sudah jelas? Tapi sekarang ia dalam posisi terjepit dan tak punya pilihan selain menerimanya. Jika ia tidak bisa tiba dalam 10 menit, jet tempurnya tidak akan bisa lepas landas tepat waktu, dan konsekuensinya akan sangat serius. Awalnya ia ingin memanggil helikopter militer, tetapi itu akan mengungkap gaya hidupnya yang dekaden malam sebelumnya, dan atasannya akan terus-menerus meludahinya. Lagi pula, saat ini, helikopter itu mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Apakah kamu sudah duduk? Yuan Ye bertanya dengan santai. Lelaki itu menekan alat penahan keselamatan di samping kursi beberapa kali,
tetapi tidak ada respons, membuatnya terdiam. Memang seharusnya begitu. Yuan Ye mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk sandaran kursi pria itu beberapa kali. Berbunyi. Dengan bunyi klik yang tajam, garis-garis magnet di jok aktif dan mengikat tubuh pria itu ke jok. Pria itu sedikit terkejut, dan tak kuasa menahan diri untuk melirik wajah Yuan Ye yang tanpa ekspresi. Mungkinkah mobil butut seperti itu benar-benar tiba tepat waktu? Tiba-tiba, pria itu merasa telah ditipu. Mengabaikan ekspresi pria itu, Yuan Ye dengan santai mencopot tanda perusahaan jasa dan menyalakan mesin. Saat mobil magnetik itu melayang lagi, Yuan Ye mendorong pendorong mesin ke depan, memutar roda kemudi, dan seluruh mobil magnetik itu, disertai dengan deru mesin, melaju ke jalan yang ramai. Jika mobil mogok yang baru saja kita lihat adalah seekor kelinci, maka mobil magnetik ini kini telah menjadi binatang buas. Ia meliuk-liuk dan menghindari kemacetan, kecepatannya justru bertambah, bukannya berkurang. Ketika melewati jalan sempit, ia bahkan dapat berdiri tegak dan melewatinya. Beberapa pengemudi yang kurang tangguh langsung berkeringat dingin ketika melihat mobil sekeren itu melaju kencang di depan mereka. Mereka kemudian dengan hati-hati memarkir mobil magnetik mereka di pinggir jalan, mengumpat dan melompat-lompat. Namun, saat itu, kedua mobil mogok itu sudah lama hilang. Pria yang duduk di kursi penumpang melihat ke arah speedometer dan menyadari bahwa kecepatannya telah mencapai batas, tetapi mobilnya masih terus melaju. Ia tak kuasa menahan diri untuk melirik Yuan Ye. Ia tampak lumayan, tetapi ia kurang rapi dan tampak agak jorok. Kemampuan mengemudinya biasa saja, tetapi kecepatan tangannya sangat cepat, kecepatan reaksinya juga sangat tinggi, dan ia sangat berani. Ia berani menerobos celah apapun, dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali saat berbelok. Ini adalah metode mengemudi seperti seorang pemberani, namun meski begitu, ia berhasil lolos dari bahaya setiap kali ia menghadapi situasi berbahaya. Jika dia menjadi pilot, pria itu langsung berasumsi demikian, tetapi ia pun segera menepisnya. Orang ini terlalu berani dalam pertempuran udara, dia pasti akan menjadi yang pertama mati. Ia ingat betul bahwa ada orang gila seperti itu di skuadron mereka, yang dikenal karena gayanya yang gila dan tak kenal takut dalam menerbangkan jet tempur. Ia berani melakukan manuver apapun, apapun medannya. Setiap kali terjadi pertempuran, ia akan bergegas ke garis depan. Akhirnya, suatu hari, jet tempur orang gila itu menabrak kapal induk Kekaisaran Seribu Bulu Musuh, mengakhiri hidupnya yang gila dan mengakhiri karir pilotnya dengan gemilang. Ironisnya, Federasi Dunia bahkan memberinya gelar pahlawan tempur udara untuk ini. Sekitar 3 menit kemudian, asap putih mengepul dari kap mobil, dan samar-samar tercium bau terbakar di dalam mobil. Jelas, mobil mogok ini telah mencapai batasnya. Speedometer menunjukkan 200 km per jam, tetapi kecepatan sebenarnya jauh lebih cepat. Pemandangan di kedua sisi mobil berlalu begitu cepat dan perlahan-lahan menjadi garis. Seharusnya tidak ada masalah dengan mobil ini, kan, tanya pria itu ragu-ragu. Sebagai pilot, ia tidak takut kecepatan, tapi mobil ini, ia sudah samar-samar mendengar suara derit bodi mobil yang hancur bergesekan dengan udara. Jika ia melaju lebih cepat lagi, mobil yang hancur ini akan hancur di udara, meskipun mesinnya tidak meledak. Jika tidak terjadi apa-apa, seharusnya tidak ada masalah, kata Yuan Ye, mengulangi ucapannya yang tidak ada gunanya. Perhatian, kendaraan magnetik di depan. Mohon segera berhenti untuk diperiksa. Di belakang Yuan Ye, 2 kendaraan pengatur lalu lintas berwarna putih dengan cepat mendekatinya, dan lampu warna-warni di depannya terus berubah warna, yang memberitahu kendaraan di depannya untuk berhenti dan diperiksa. Lihat, aku diawasi lagi. Yuan Ye melirik pria itu, memasang ekspresi tak berdaya. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan melakukan apa yang kujanjikan padamu. Itu prinsipku. Dalam bisnis, kau harus jujur. Sambil berbicara, Yuan Ye menarik setir ke kiri, jari-jarinya yang lincah dengan cepat meluncur di setiap panel kontrol. Setelah serangkaian operasi, mobil magnetik yang bobrok itu langsung menggelinding seperti roda, terlepas dari jalan utama, dan memasuki hutan baja padat gedung-gedung tinggi. Hei, pria itu ingin menghentikan perilaku Yuan Ye yang absurd. Ia tahu sangat berbahaya menerobos gedung-gedung padat dengan kecepatan tinggi. Terlebih lagi, radar mobilnya jelas rusak, sehingga mustahil untuk memprediksi rintangan di depan. Satu-satunya cara untuk menilai adalah dengan penglihatan. Namun, ia menelan kembali kata-kata itu. Sebagai seorang pilot, ia tahu bahwa melakukan apapun yang dapat mengalihkan perhatian pilot dalam situasi seperti itu adalah hal yang tabu. Apa yang ingin kau katakan? Yuan Ye menoleh dan bertanya.
Pergantian mendadaknya mengejutkan pria itu. Jangan lihat aku, lihat lurus ke depan. Pria itu tak lagi peduli dengan etika dan kembali memalingkan wajahnya ke depan. Sebagai seorang prajurit, ia tidak takut mati, tetapi mati di jalan saat terburu-buru akan sangat disayangkan. Lihat ke depan, gunakan pupilmu untuk mengamati pemandangan sekitar. Lagi pula, pergelangan tanganmu terlalu kaku. Ingat, kondisi terbaik untuk mengemudikan pesawat adalah tegap tapi tidak kaku, rileks tapi tidak kendur. Tak berdaya, pria itu tak punya pilihan selain mengajari Yuan Ye cara mengemudikan pesawat tempur. Lagi pula, jika ada kesalahan sekecil apapun, itu bisa berarti kematian dua orang. Tegang tapi tak kaku, rileks tapi tak kendur, gumam Yuan Ye dalam hati, seakan meresapi makna kata-kata itu. Benar sekali. Dan untuk pengemudi, apapun situasinya, ingatlah untuk tidak meluruskan siku, karena ini akan sangat mengurangi fleksibilitas lengan Anda, tambah pria itu. Oh, jawab Yuan Ye, mencoba melakukannya seperti yang disarankan pria itu. Benar saja, ketangkasan dan kendali tubuhnya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Menjaga siku tetap tertekuk setiap saat sangat meningkatkan fleksibilitas lengannya. Yuan Ye yakin ini pasti tipuan kecil seorang pilot. Kendaraan polisi lalu lintas yang membuntuti Yuan Ye berhenti ketika melihatnya berbelok ke permukiman padat. Mereka tidak sembrono seperti Yuan Ye lagi pula, mereka adalah petugas penegak hukum, bukan penjahat nekat. Jika mereka mengejarnya dengan kecepatan tinggi, hanya ada satu konsekuensi: menabrak jaringan bangunan yang kompleks. Menelepon kantor pusat, nomor 128. Sebuah mobil magnetik kuno yang sudah rusak melaju ke barat daya dengan kecepatan 240 km per jam. Tolong hentikan. Ganti. Petugas lalu lintas tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari kantor pusat. Apakah mobil tua yang mengeluarkan asap putih itu lagi terdengar suara dari interkom pengatur lalu lintas? Benar, suara petugas lalu lintas terdengar tak berdaya. Mobil butut ini benar-benar membuat para petugas lalu lintas pusing. Intinya, semua petugas lalu lintas di kota ini membenci mobil ini. Setiap kali muncul, artinya ngebut, mengganggu lalu lintas, dan merusak pemandangan kota. Biro pengatur lalu lintas sudah berkali-kali mencoba memblokir mobil itu, tetapi sia-sia. Yang lebih menyebalkan lagi, mobil itu tidak memiliki tanda pengenal dan tampak seperti mobil rakitan dari tempat rongsokan. Baiklah, saya akan mengeluarkan perintah kepada Departemen Manajemen Lalu Lintas Kota untuk mengepung dan memblokirnya di seluruh kota. Mobil Yuan Ye yang bobrok, mengepulkan asap tebal, akhirnya berhasil melewati gedung-gedung padat dan menuju jalan utama, tampak seperti naga putih dari jauh. Pangkalan udara Matias terletak di pinggiran Aya, di daerah yang jarang penduduknya, menjadikannya lokasi yang ideal untuk pangkalan angkatan udara. Saat mereka memasuki pinggiran kota, lalu lintas menipis secara signifikan, tetapi Yuan Ye tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Belasan mobil polisi lalu lintas mengejarnya tanpa henti. Jika seseorang yang tidak mengetahui situasi ini melihat, mereka mungkin mengira mereka sedang mengejar penjahat keji. Setelah berkendara sekitar 10 km, Yuan Ye tiba-tiba menyadari bahwa tak jauh di depannya, 6 mobil polisi lalu lintas berwarna putih berdempetan, membentuk penghalang jalan. Parahnya lagi, Yuan Ye sedang berkendara di jembatan magnet yang ditinggikan, dengan pagar pembatas yang tinggi di kedua sisinya, dan di baliknya terbentang jurang tak berdasar. Keluar dari jembatan layang itu praktis mustahil. Menghadapi penghalang jalan, Yuan Ye tidak memperlambat lajunya sama sekali, mempertahankan kecepatan sekitar 260 km/jam. Namun, pria di kursi penumpang itu semakin gelisah. Apa yang coba ia lakukan? Apakah ia akan menyeret semua orang bersamanya? Keringat dingin membasahi dahi pria itu. Apa orang ini gila? Bahkan orang yang paling berani pun tidak akan senekat itu. Halo, tepat ketika pria itu hendak berbicara, ia memperhatikan Yuan Ye menarik setir dengan lembut, menyebabkan bagian depan mobil terangkat tinggi. Kemudian, ia dengan cepat menekan beberapa tombol di sisi pahanya dengan tangan kanannya, dan mobil magnetik yang sedang miring ke atas itu pun segera terbalik. Tepat saat mobil itu hendak menabrak pembatas jalan, ia tiba-tiba miring dan memanfaatkan momentumnya untuk meluncur melewati celah di antara 6 mobil polisi lalu lintas. Setelah berputar beberapa kali di udara, ia memutar badannya yang reyot dan melesat pergi dengan suara logam beradu. Yang tersisa bagi kendaraan pengendali lalu lintas hanyalah asap putih tebal. Para petugas lalu lintas praktis tercengang. Mereka sangat yakin bahwa pria yang mengemudikan mobil itu tidak menggunakan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengendarai mobil magnetik. Lagi pula, belum pernah ada yang berhasil melewati blokade jalan yang terdiri dari 6 mobil tanpa cedera,
namun pria itu berhasil melakukannya, dan dengan mobil rusak yang dirakit dari tempat rongsokan. Ini, pria di kursi penumpang tiba-tiba terperangah. Meski hanya sesaat, ia bisa melihat dengan jelas bahwa pria ini baru saja melakukan putaran garos dengan mobil butut ini. Ini benar-benar keahlian tempur udara. Sungguh tak masuk akal, ia tak bisa menahan diri untuk melebarkan matanya dan mencoba mengamati pria biasa-biasa saja di sebelahnya. 9 menit 30 detik lebih cepat dari perkiraan. Setibanya di pangkalan Angkatan Udara Matia, Yuan Ye melakukan drift besar-besaran sebelum menghentikan mobilnya. Perilaku mengemudinya yang ugal-ugalan sebelumnya membuat mobil magnetik yang sudah hancur itu tampak semakin rusak. Kini, kecuali pipa knalpot, seluruh bagian mobil mengepulkan asap putih. Lelaki yang duduk di kursi penumpang wajahnya hangus, tampak seperti baru saja merangkak keluar dari pesawat jet tempur yang jatuh. Pria itu nyaris tak sadarkan diri, menepuk bahu Yuan Ye, dan mengacungkan jempol kerja bagus, anak muda. Sambil berbicara, ia menyerahkan kartu kristal kepada Yuan Ye, kerjamu hebat tadi. Hubungi aku kalau ada waktu, mari kita berteman. Yuan Ye tidak terkesan dengan pujian tersebut. Ia mengambil kartu kristal itu, dan di tengahnya muncul 3 kata Zhang Zinan. Pupil mata Yuan Ye mengerut tanpa sadar. Zhang Zinan, bukankah dia pilot bintang kota Aya? Meskipun Yuan Ye berada di lapisan masyarakat paling bawah, ia telah banyak mendengar tentang Zhang Zinan. Banyak orang berkata bahwa pria harus belajar dari Zhang Zinan, yang terbang tinggi di angkasa dan melesat di darat. Yuan Ye tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah kursi kopilot. Saat itu, Zhang Zinan telah melepas seragam militer terluarnya, memperlihatkan setelan jas penerbangan yang ketat di baliknya. Saat ia mengeluarkan helm penerbangannya dari tas dan memakainya, Yuan Ye dapat dengan jelas merasakan aura yang terpancar darinya. Aura ini sama sekali tidak ada sebelumnya. Aura ini begitu mulia dan arogan, memberikan rasa kagum dan hormat kepada orang-orang. Zhang Zinan tidak berkata apa-apa lagi, menepuk bahu Yuan Ye lagi, lalu keluar dari mobil. Karena helm pesawat, Yuan Ye tidak bisa lagi melihat ekspresinya. Yuan Ye tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke pangkalan udara Matia. Melalui jaringan energi, ia dapat melihat deretan jet tempur terparkir rapi di landasan pacu bandara. Kru darat melambaikan tongkat cahaya partikel untuk memandu pesawat, sementara staf darat sibuk melakukan pemeriksaan akhir. Sangat mengesankan. Itulah penilaian Yuan Ye yang paling lugas terhadap para pilot. Dengan begitu banyak kru darat yang melayani satu pilot, bagaimana mungkin mereka tidak mengesankan? Dan, tak jauh dari Yuan Ye, sekelompok wanita muda cantik berbusana glamor menatap penuh harap ke depan, kelompok istri pilot legendaris. Di Federasi One Way, tempat Yuan Ye berada, ada fenomena aneh. Setiap pilot bisa menemukan istri yang kaya sekaligus cantik, persis seperti bintang sepak bola ribuan tahun yang lalu. Tatapan Yuan Ye tertuju pada jet tempur dan rombongan istri untuk waktu yang lama, tetapi kata pilot terlalu jauh baginya. Pada saat ini, jet tempur tipe 1 di pangkalan Angkatan Udara meraung ke langit dan dengan cepat membentuk formasi di langit yang luas, membentuk garis lurus, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Tiba-tiba, sebuah jet tempur ungu memisahkan diri dari formasi dan melakukan putaran standar garos di udara, lampu hijau di kedua sayapnya berkedip 2 kali. Melihat ini, Yuan Ye tersenyum kecil, mengetahui bahwa Zhang Zinan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara ini. Namun, Yuan Ye segera berhenti tersenyum karena ia melihat kendaraan pengatur lalu lintas melaju kencang ke arahnya tak jauh di belakangnya. Sekilas, setidaknya ada 20 kendaraan. Set, kapan orang-orang ini jadi ngotot begini? Yuan Ye mendesah tak berdaya dan menyalakan mesin lagi. Orang ini, aku benar-benar bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Melihat mobil magnetik yang hancur itu melaju langsung ke hutan, semua petugas lalu lintas menghela napas. Mereka tahu medan di hutan itu rumit dan pepohonannya lebat. Jika mereka tidak hati-hati, kecelakaan tragis bisa terjadi, mobil itu menabrak dan menewaskan banyak orang. Dengan kata lain, tidak ada yang akan mengendarai mobil magnetik di sana kecuali mereka sedang mencari kematian. Tak punya pilihan lain, kapten polisi lalu lintas itu terpaksa mengakhiri hidupnya. Lagi pula, orang di dalam mobil butut itu bukanlah buronan keji. Tak ada gunanya mempertaruhkan kecelakaan fatal bagi pengemudi yang ngebut. Tanpa diduga, orang ini lolos lagi. Meskipun para petugas polisi lalu lintas sangat enggan, mereka hanya bisa menuruti perintah kapten mereka. Saat mereka memasuki kedalaman hutan, Yuan Ye menyadari bahwa mobil pengatur lalu lintas tidak mengikuti. Ia perlahan menghentikan mobilnya. Saat itu, sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Matanya agak kabur, dan keringat tampak mengucur dari kulitnya.
Ia tampak terengah-engah. Tiba-tiba mendorong pintu mobil hingga terbuka, Yuan Ye berlutut di atas rumput liar, keringat mengalir di hidungnya seperti mutiara yang pecah, tubuhnya sedikit gemetar, jelas merupakan tanda kelelahan. Yuan Ye mendongak menatap pemandangan di sekitarnya, merasa seolah-olah semuanya berputar di sekelilingnya. Aku tidak menyangka efek sampingnya separah ini. Yuan Ye bergumam kesakitan, lalu secara naluriah memegangi bahu kanannya. Di permukiman kumuh, jalanan yang sepi terasa kosong. Di malam hari, tak ada aktivitas ramai di pusat kota, hanya kesunyian. Di dunia yang sunyi dan bobrok ini, kucing-kucing liar sesekali terlihat berkeliaran di sekitar bungalau-bungalau yang runtuh, terkadang melolong pilu, bagai cakar tajam yang merobek langit malam yang sunyi. Sebuah mobil magnetik yang mengepulkan asap tebal perlahan mendekat dari jauh, kecepatannya tidak cepat, seperti binatang buas yang kelelahan. Sepanjang hari, Yuan Ye hampir tidak melakukan apapun selain bermain-main dengan mobil polisi lalu lintas di pinggiran kota hingga malam tiba. Baru setelah itu, ia diam-diam kembali ke permukiman kumuh di bawah naungan kegelapan. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika ia membuka pintu, matanya jelas menunjukkan kelelahannya. Ia sudah agak kelelahan, dan tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Sambil menyeret tubuhnya yang lelah ke samping tempat tidur, Yuan Ye ambruk ke tempat tidur yang kotor, mendesah pelan, lalu menatap kosong ke langit-langit. Ruangan yang ia tempati sangat kecil, kurang dari 30 meter persegi. Hanya ada meja kerja usang dan tempat tidur besi tua. Sisa ruangan dipenuhi tumpukan barang-barang lain, termasuk pakaian lama dan berbagai barang bekas. Yuan Ye tinggal di tempat sederhana ini selama lebih dari 1 dekade. Rumah itu dilubangi dari ruang energi gas buang pesawat ruang angkasa. Rumah-rumah seperti itu paling umum di daerah kumuh. Sekitar setengah jam kemudian, Yuan Ye sedikit pulih. Ia tiba-tiba duduk, mengeluarkan segepok uang pemberian Zhang Zinan dari balik pakaiannya, dan menghitungnya dengan cermat. Isinya 1000 koin bintang. Ia mengambil 2 lembar uang dari tumpukan uang itu, dan melemparkan sisanya ke dalam kotak logam di bawah tempat tidur. Kotak logam itu penuh dengan koin bintang dengan berbagai denominasi, ada yang kusut dan ada yang berkerut, tetapi 8 koin bintang baru ini tampak mencolok. Di salah satu sudut kotak logam itu terdapat sebuah foto yang agak menguning. Dalam foto itu, seorang pria parubaya yang tampan sedang memeluk seorang wanita mungil dan tersenyum bahagia. Mereka adalah orang tua Yuan Ye. Ayah Yuan Ye, Yuan Sang, awalnya seorang bangsawan dan juga seorang ilmuwan fisiologi yang luar biasa. Namun, ketika Yuan Ye berusia 5 tahun, ayahnya tiba-tiba menghilang secara misterius selama 3 bulan. Ketika ayahnya kembali, ia tampak menjadi orang yang berbeda. Yuan Ye yang dulu ceria menjadi pendiam dan mengurung diri di kamar kecil sepanjang hari, melakukan hal-hal yang tidak diketahui. Yang paling diingat Yuan Ye adalah setiap kali ia melihat ayahnya, pergelangan tangan ayahnya terbalut kain kasa tebal. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran, ibunya, tidak pernah menyebutkannya, dan dia tidak pernah mengeluh tentang kesedihan ayahnya, tetapi diam-diam mendukung keluarganya. Keputusasaan sang ayah dengan cepat menyebabkan kemerosotan keluarga yang dianggap hampir sempurna oleh orang lain. Tabungan keluarga yang dulunya sangat besar tidak dapat ditemukan dimanapun, karena telah dihabiskan oleh sang ayah. Ketika Yuan Ye berusia 9 tahun, ayahnya menghilang lagi. Kali ini, ia menghilang sepenuhnya. Hingga kini, Yuan Ye masih tidak tahu keberadaan ayahnya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Ibu Yuan Ye meninggal dunia ketika ia berusia 10 tahun karena penyakit serius, meninggalkan Yuan Ye sendirian. Setelah kehilangan orang tuanya, Yuan Ye mengalami bahaya dan kesulitan hidup sebagai tunawisma. Ia tahu betul bagaimana rasanya dikejar dan digigit guk-guk liar, dan seringkali bersembunyi di tempat pembuangan sampah dengan perut kosong. Ia juga mencoba melakukan pekerjaan serabutan, tetapi kehidupan seperti itu, yang melelahkan secara fisik dan mental serta dicemooh oleh para majikan, sama tak tertahankannya. Pekerjaannya baru stabil 3 tahun yang lalu. Ia magang di bengkel mobil magnetik, tempat ia mempelajari perakitan dasar mobil magnetik dan cara mengendarainya. Atasannya memperlakukannya dengan baik dan sering memperkenalkannya pada pekerjaan mengangkut pelanggan untuk perusahaan jasa tersebut. 3 tahun telah berlalu, dan meskipun keterampilan mengemudinya telah meningkat pesat, ia juga dijuluki pembasmi lalu lintas oleh Biro Pengaturan Lalu Lintas. Alasan Yuan Ye bekerja keras menabung adalah untuk satu tujuan: mengirim gen ibunya ke surga gen. Jin Paradise adalah departemen khusus untuk penelitian cloning. Hanya dengan 500.000 koin bintang, Anda dapat mengirim gen seseorang ke sana. Setelah teknologinya matang, gen yang dikirim ke sana akan menjadi orang pertama yang dibangkitkan.
Banyak orang mengirimkan gen mereka ke sana untuk mengenang kesedihan atas orang yang mereka cintai, dengan harapan anggota keluarga mereka dapat berdiri di hadapan mereka lagi, meski hanya sekadar mengucapkan sepatah kata. Namun, Yuan Ye tidak punya harapan semudah itu. Ia bertekad untuk mengirimkan gen ibunya ke sana, karena yakin itu adalah cara terbaik untuk menguburkannya dan sebagai tanda bakti terakhir yang bisa ia wujudkan sebagai seorang putra. Jika ada alasan lain, itu karena ia ingin meninggalkan kenang-kenangan untuk dirinya sendiri. Setidaknya ia tahu bahwa ibunya masih memiliki harapan untuk dibangkitkan, dan bahwa ia dapat bertemu ibunya sekali lagi. Bukankah tujuan hidup adalah berpegang teguh pada sebuah harapan? 5 tahun. Asal aku bekerja keras selama 5 tahun lagi, aku bisa menabung 500.000 koin bintang. Yuan Ye bergumam sendiri sambil duduk di tepi tempat tidur. Kemudian, dengan hati-hati ia mengeluarkan sehelai rambut dari sebuah kotak yang indah. Rambut itu milik ibunya, dan ia memandanginya setiap hari. Itulah satu-satunya sumber penghidupan spiritualnya. Ibu, bisik Yuan Ye, tanpa berkata apa-apa lagi, kata-katanya yang tak terucap menyampaikan 1000 pikiran yang tak terucap. Setelah menyantap sesuatu dengan cepat, Yuan Ye Tun mulai memilah-milah barang-barang yang terbuang di sudut ruangan. Ini adalah salah satu pekerjaannya. Beberapa barang bisa diperbaiki dan digunakan kembali, sementara yang lain yang tidak bisa diperbaiki akan dijual murah ke pedagang besi tua. Yuan Ye sangat teliti dalam mengklasifikasikan komponen-komponennya. Ia tidak akan melepaskan komponen manapun yang bisa diperbaiki jika ada kemungkinan sekecil apapun untuk diperbaiki. Begitulah mobil butut khasnya terbentuk. Pukul 11.30, Yuan Ye akhirnya selesai membagikan suku cadang, dan ia tampak kelelahan. Ia melepas mantelnya dan menjatuhkan diri ke papan kayu keras yang kotor. Memercikkan. Tepat saat Yuan Ye pingsan, sebuah liontin muncul dari kemejanya. Yuan Ye dengan santai mengambil liontin itu dan mengamatinya sebentar. Rantainya terbuat dari logam putih, setebal sumpit, dengan simpul-simpul rumit yang saling bersilangan. Liontinnya terbuat dari logam emas gelap, seukuran koin perak, dengan pola-pola rumit dan misterius yang diukir di dalamnya, seperti sulur yang terjalin. Tanpa sadar, Yuan Ye menyentuh bahu kanannya. Ia melakukan ini hampir setiap kali melihat liontin itu, dan seiring waktu, kebiasaan itu pun menjadi kebiasaan. Di bahu kanannya, terdapat tanda lahir berwarna biru muda. Jika diperhatikan lebih dekat, pola pada tanda lahir biru muda itu persis sama dengan pola pada liontin, tanpa ada perbedaan. Liontin ini diwariskan kepada Yuan Ye oleh ayahnya setelah ia kembali dari kepergiannya, dan tanda lahir ini sudah ada sejak Yuan Ye dapat mengingatnya. Ia tidak tahu rahasia apa yang tersimpan di balik tanda lahir dan liontin itu, hanya saja tanda lahir itu akan meletus dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Saat meletus, tanda lahir di lengan kanannya akan terasa seperti terbakar, dan akan memancarkan cahaya ungu. Hal ini disertai dengan konsentrasi kesadarannya yang luar biasa. Dalam kondisi ini, kemampuan reaksinya, wawasannya, dan aspek-aspek lainnya akan meningkat pesat melebihi orang biasa. Efek samping dari kondisi ini juga sangat signifikan. Kekuatan fisik terkuras abis, disertai pusing yang sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, Yuan Ye biasanya tidak mengaktifkannya. Liontin misterius di hadapannya adalah kunci untuk membuka tanda lahir misterius itu. Awalnya, Yuan Ye tidak tahu rahasia ini, dan tanda lahirnya akan muncul secara acak tanpa pola apapun. Namun, setelah Yuan Ye memakai liontin ini, tanda lahirnya tidak pernah muncul lagi. Hingga suatu hari, ia menatap kosong ke arah liontin itu, tatapannya dengan penasaran mengikuti titik awal pola itu, dan tanda lahir itu pun muncul lagi. Sejak saat itu, Yuan Ye telah menemukan ini selama pandangannya mengikuti pola liontin, tanda lahir akan muncul. Saat ini, meskipun Yuan Ye jarang mengaktifkan tanda lahir misterius itu, ia tetap menggunakannya sesekali. Misalnya, ia pernah menggunakannya saat mengirim Zhang Zinan ke pangkalan angkatan udara. Seiring waktu, Yuan Ye menjadi sangat akrab dengan pola-pola pada liontin tersebut. Kini, ia dapat mengaktifkan tanda lahir misterius itu hanya dengan membayangkan pola-pola pada liontin itu dalam benaknya dan membiarkan kesadarannya mengikuti pola-pola tersebut. Set, Yuan Ye menghela napas lega dan menyelipkan kembali liontin itu ke pakaiannya. Ia tidak terlalu penasaran dengan perbedaan kecil ini. Perbedaan ini sudah ada sejak lahir, jadi ia sudah terbiasa, atau lebih tepatnya, ia menganggap perbedaan ini sebagai naluri. Ia mematikan lampu hemat energi yang redup, mengambil selimut pang camping dari sampingnya, dan dengan asal menutupi tubuhnya. Yuan Ye pun segera tertidur, yang merupakan saat paling membahagiakan dalam harinya. Keesokan harinya,
matahari sudah tinggi di langit ketika Yuan Ye akhirnya terbangun. Dalam mimpinya, ia seakan kembali ke masa kecilnya, saat ayahnya mengajaknya bepergian dengan pesawat kecil. Perasaan riang terbang bebas di langit adalah sesuatu yang tak terlupakan. Ia meregangkan badannya beberapa kali, tetapi karena kelelahan kemarin, seluruh tubuhnya masih terasa pegal. Ia ingin sekali tidur siang lagi, meskipun hanya setengah jam, tetapi jadwal kerjanya yang padat tidak memungkinkannya. Setelah membasuh wajahnya dengan air dingin, Yuan Ye merasa sedikit lebih segar. Ia makan beberapa potong roti kering dengan air putih untuk mengisi perutnya sebelum bersiap berangkat kerja. Tepat sebelum pergi, dia dengan santai mengambil sebuah kotak logam yang penyok dan rusak dari samping tumpukan barang bekas. Sesampainya di pintu, Yuan Ye memandangi mobilnya yang sudah bobrok. Ia tidak berencana mengendarainya ke tempat kerja. Pertama, konsumsi energi mobil magnetik itu sangat besar, dan ia biasanya tidak akan memindahkannya kecuali ada suara. Kedua, perilaku mengemudi yang ugal-ugalan kemarin telah merusak gearbox di dalam mobil magnetik yang sudah sangat usang. Terlebih lagi, tindakan keras yang dilakukan baru-baru ini terlalu keras, dan ia memperkirakan petugas lalu lintas di seluruh kota Aya sedang mencari mobil mogok ini. Bengkel Yuan Ye terletak di daerah yang relatif makmur di kota Aya. Bengkelnya tidak kecil dan bisnisnya lancar. Kebanyakan orang yang bekerja di sini berasal dari daerah kumuh. Bosnya adalah seorang pria tua gemuk yang sopan. Ia selalu tersenyum dan membuat orang-orang merasa sangat ramah. Ah Ye terlambat hari ini. Bos bertubuh gemuk itu melihat Yuan Ye bergegas masuk ke bengkel dengan wajah lelah karena perjalanan, lalu berkata kepadanya sambil tersenyum, tanpa nada terkejut sedikitpun. Hehe, Yuan Ye terkekeh canggung, lalu dengan bijaksana pergi ke area kerja. Pemilik bengkel itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk diam di pinggir sambil minum teh. Saat ini, sebagian besar pekerjaan di bengkel telah digantikan oleh lengan robot, dan pekerja manusia hanya bertanggung jawab untuk mengoperasikan lengan robot ini atau membongkar beberapa bagian kecil secara manual. Pekerjaan ini mungkin tampak mudah, tetapi kenyataannya tidak. Mengoperasikan lengan robot membutuhkan konsentrasi tinggi dan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Jika komponen lain rusak secara tidak sengaja, hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi bengkel, terutama untuk mobil sport magnetik yang mahal. Sedangkan untuk bagian-bagian kecil yang perlu dibongkar secara manual, tingkat kesulitannya tidak kalah dengan mengoperasikan lengan robot. Beberapa bagian kecil hanya setebal rambut, sehingga membutuhkan tingkat penglihatan dan presisi yang tinggi. Pukul 11, Yuan Ye telah bekerja selama 3 jam. Ia telah melepas komponen eksternal mobil magnetik dengan mengoperasikan lengan robot dan kini sedang membongkar beberapa komponen presisi secara manual. Di bengkel ini, Yuan Ye adalah satu-satunya karyawan serba bisa. Yang disebut serba bisa berarti ia tidak hanya terampil mengoperasikan lengan robot, tetapi juga dapat melakukan pekerjaan dengan presisi tinggi. Saya berutang kesuksesan saya pada satu hal ketekunan dan kerja keras dalam studi saya, meskipun sedikit kepintaran juga berperan. Pemilik bengkel sangat menghargai hal ini dan memberinya lebih banyak bonus daripada karyawan lainnya. Yuan Ye merasa sangat bersyukur akan hal ini, karena ketika ia tunawisma dan tak punya uang, pemilik bengkeloh yang memberinya pekerjaan ini. Awalnya, ia melakukan pekerjaan kasar seperti memindahkan suku cadang untuk orang lain, tetapi kemudian, melalui kerja keras dan belajar, ia mencapai kehidupan yang ia jalani saat ini. Yuan Ye merasa cukup puas. Saat ini, mobil magnetik yang sedang diperbaiki Yuan Ye sebagian besar telah dibongkar, dan beberapa bagian yang perlu diperbaiki telah dipilih. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya pagi itu, dan tangan serta wajahnya berlumuran oli mesin berbagai warna. Saat keluar dari bengkel, saya mendapati pekerja lain telah memenuhi ruangan persegi kecil itu, masing-masing memegang sekotak makan siang lezat berisi udang dan berbagai jenis daging. Melihat Yuan Ye muncul, seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun dengan kulit agak kasar melambaikan tangan kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Ah Ye, kemarilah, bos sedang mentraktir hari ini." Yuan Ye melirik kotak makan siang di atas meja, lalu tersenyum kepada pria itu dan berkata, "Dimengerti, Paman Zhao." Setelah berkata demikian, Yuan Ye berjalan ke wastafel, membersihkan minyak dari tangan dan wajahnya, menggosok wajahnya dengan kuat, lalu duduk di meja untuk mulai menikmati makan siang yang menurutnya sangat lezat. Yuan Ye makan dengan sangat cepat. Meskipun makanannya lezat, ia tidak ingin membuang waktu. Ia hanya mengunyah makanannya 2 kali sebelum menelannya. Hanya dalam 5 menit, tidak ada sebutir nasi pun yang tersisa di kotak makan siang Yuan Ye. Waktunya baru pukul 11.40. Lebih dari 1 jam sebelum pekerjaan dijadwalkan dimulai.
Menyebutkan kotak logam rusak yang dibawanya pagi itu, Yuan Ye menyapa pemilik bengkel dan kemudian meninggalkan bengkel itu. Setelah meninggalkan bengkel, Yuan Ye segera berbelok ke gang kecil dan menuju ke barat. Hari ini adalah hari di mana ia harus menyelesaikan tugas lainnya. Setelah berjalan sekitar 10 menit melintasi 2 jalan, ia tiba di tempat daur ulang suku cadang bekas. "Hai, Saudara Xiaoye, Anda di sini." Yang menyapanya adalah seorang pemuda bertubuh pendek dengan sebatang rokok terselip di belakang telinganya. Namanya Xiao San, dan ia adalah pemilik tempat daur ulang ini. Ia dan Yuan Ye pernah menjadi tunawisma sejak kecil, jadi keduanya cukup akrab. Yuan Ye juga sesekali datang ke sini untuk membantunya memperbaiki suku cadang yang bisa ia tangani. Mereka berdua membagi keuntungan 50-50, yang sangat adil. Yuan Ye tersenyum kecil pada Xiao San, tampak sangat santai, dan dengan santai meletakkan benda logam pang camping itu di atas meja logam yang kotor. Xiao San tidak banyak bicara, hanya menyeringai pada Yuan Ye, lalu mengulurkan tangan untuk membuka kotak logam itu. Di dalam kotak logam itu terdapat 2 bagian, yang sebenarnya bukan bagian yang terlalu rumit dari mobil magnetik. Keduanya kini terbungkus kertas bekas. Keluarkan salah satu bagian, kupas lapisan luar kertas bekasnya, dan terlihatlah bagian logam berwarna gelap. Bagian tersebut tidak sepenuhnya aus, tetapi bekas-bekas kausan terlihat jelas, menandakan bahwa benda tersebut telah digunakan dalam waktu lama. Xiao San memeriksanya dengan saksama, lalu meletakkannya di atas instrumen yang telah aus, dan benda tersebut mulai berfungsi normal. Melihat bagian-bagian itu mulai bekerja, Xiao San memperlihatkan senyum sedikit gembira, lalu mencoba bagian lain, dengan hasil yang sama. Yuan Ye tidak memperdulikan tindakan wanita simpanan itu. Kedua bagian itu sudah aus. Selama logam yang sesuai dimasukkan ke dalam alur yang aus, tidak akan ada masalah besar. Ia cukup yakin dengan solusi sederhana seperti itu. Yuan Ye berjongkok di depan tumpukan besar onderdil bekas, mengobrak-abriknya. Tuas persneling mobil magnetiknya rusak, dan ia kini terus mencari penggantinya di antara onderdil-onderdil bekas ini. Pencarian berlangsung cepat, dan jelas bahwa setelah beberapa tahun belajar dengan tekun, Yuan Ye menjadi sangat akrab dengan komponen internal mobil magnetik. Yuan Ye melirik bagian yang patah di tangannya, meletakkannya di atas meja logam, dan berkata, bagian ini masih layak diperbaiki. Setelah berkata demikian, ia melanjutkan pencariannya. Hehe, terima kasih banyak, Kak Xiaoye. Xiao San memandangi suku cadang yang ditemukan Yuan Ye berulang kali, dan langsung berseri-seri kegirangan. Soalnya, menemukan suku cadang yang bisa diperbaiki berarti toko kecilnya akan punya sumber penghasilan tambahan. Yuan Ye mengabaikannya dan terus mencari-cari suku cadang. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah alat pengubah gigi dengan hanya 2 gigi yang rusak di antara tumpukan suku cadang yang dibuang. Meskipun hanya 2 gigi yang rusak, ia masih bisa menggantinya. Dengan hati-hati meletakkan pengubah kecepatan itu, Yuan Ye dengan santai mengobrak-abrik tumpukan barang-barang yang terbuang. Tangan Yuan Ye yang lincah tiba-tiba berhenti, dan perlahan ia mengeluarkan sebuah kotak energi darinya. San Er, bantu aku melihat berapa banyak energi yang tersisa di sini. Baiklah. Xiao San langsung setuju dan mengambil alat uji seukuran telapak tangan, menggosokkannya ke kotak energi, dan angka yang tertera di sana adalah 988. Masih ada 988 poin energi tersisa, kata Xiao San santai. Ia adalah pembeli suku cadang besi tua untuk didaur ulang, jadi ia tidak peduli dengan kotak energi, yang merupakan barang habis pakai pada mobil magnetik. 988 poin energi tersisa. Yuan Ye terdiam sejenak. Ia tahu kotak energi baru biasanya hanya berisi 5.000 poin energi, jadi 988 poin berarti 1/5 energinya masih tersisa. Ia bertanya-tanya siapa yang tega menyia-nyiakannya seperti itu. Memikirkan hal ini, Yuan Ye menggelengkan kepalanya pelan. Terlalu banyak orang di dunia ini yang menghabiskan uang seperti air. Namun, ini hal yang baik baginya, 988 poin energi cukup baginya untuk melakukan 2 perjalanan jarak jauh. Keberuntunganku tampaknya baik hari ini. Yuan Ye melirik kotak energi di atas meja logam di tangannya dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Saat itu, Xiao San mengeluarkan setumpuk koin bintang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yuan Ye. Inilah yang telah mereka sepakati sebelumnya, pembagian 50-50. Keuntungan bersih Yuan Ye dari 2 bagian yang ia perbaiki setidaknya 2.000 koin bintang. Yuan Ye mengambil uang itu dan dengan hati-hati memasukkannya ke saku dalam. Kemudian,
Ia mengambil kotak roda gigi dan kotak energi tua dari meja logam dan berkata, dua benda ini tidak terlalu berguna untukmu. Aku yang mengambilnya. Tentu saja, tidak masalah. Xiao San sama sekali tidak peduli. Tuas persneling tua itu memang sudah tidak berguna sejak awal, dan kotak energi tua itu bahkan lebih hina lagi. Melihat Xiao San mengangguk, Yuan Ye dengan hati-hati meletakkan kedua barang itu ke dalam kotak logamnya yang pangkemping dan kemudian bersiap untuk pergi. Oh, ya, Xiao San tiba-tiba teringat sesuatu dan memanggil Yuan Ye, kakak Xiao Ye, tunggu sebentar. Sambil berbicara, ia berlari ke sebuah ruangan kecil. Tak lama kemudian, Xiao San keluar dari ruangan sambil menenteng sebuah buku catatan di antara dua jarinya. Buku catatan itu berwarna kekuningan dan berminyak, berlumuran berbagai macam oli mesin, dan halaman-halamannya terlipat menjadi satu. Dilihat dari kondisinya, buku catatan ini bahkan lebih buruk daripada kertas bekas. Nyonya rumah itu dengan santai melemparkan buku catatan itu ke meja logam dan tanpa sadar mengipasi hidungnya, menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Lihat, bukankah ini yang kau cari ini juga ditemukan di mobil rusak itu? Separuh yang kau temukan sebelumnya diletakkan di bawah jok, tetapi separuh yang ini bahkan lebih keterlaluan. Untuk mencegah mobil rusak itu bocor oli, benda ini langsung dimasukkan ke dalam pipa oli. Saat membicarakan mobil butut itu, wajah Xiao San dipenuhi rasa jijik. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia membuat kesepakatan yang merugikan. Ia menghabiskan 20.000 koin bintang untuk membeli mobil butut itu dari seorang pemabuk. Awalnya ia mengira itu adalah kesepakatan yang murah, tetapi setelah membongkar dan menganalisisnya dengan cermat, ia menemukan bahwa bagian-bagian di dalamnya sebanding dengan mobil butut Yuan Ye. Yang mengejutkannya, Yuan Ye sangat tertarik pada dua tumpukan kertas bekas yang digunakan untuk menutup celah minyak. Xiao San tidak menyadari isi hati Yuan Ye. Sebenarnya, Yuan Ye tertarik pada catatan-catatan yang tampaknya tidak berharga ini karena ia merasa hal-hal yang tercatat di dalamnya sangat bermanfaat baginya. Penting untuk diketahui bahwa salah satu pekerjaan Yuan Ye adalah mengemudi. Keterampilan mengemudi biasa yang mengutamakan keselamatan sama sekali tidak cocok untuk Yuan Ye. Yang dibutuhkan Yuan Ye adalah kecepatan tinggi. Pengiriman ekspres semacam ini juga merupakan ciri khas mobil tua itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan bisnis? Apa yang tercatat dalam buku catatan lusuh ini adalah metode mengemudi yang gila, yang membutuhkan keterampilan dan sedikit kecerobohan, persis seperti yang dibutuhkan Yuan Ye. Meskipun Yuan Ye tidak tahu metode mengemudi seperti apa yang dimaksud, karena semua objek mengemudi diganti dengan I, Yuan Ye merasa metode ini sangat berguna. Setidaknya beberapa tekniknya sangat berguna. Misalnya, putaran garos yang ia buat dengan mobil magnet yang rusak berasal dari paruh pertama buku catatan ini. Yuan Ye tidak mempermasalahkan betapa kotornya minyak di buku catatan itu. Ia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati merapikannya. Ia membolak-balik beberapa halaman dan menemukan bahwa catatan-catatan itu hampir identik dengan bagian pertama buku catatan itu. Keduanya sangat berantakan. Baru kemudian ia menyadari bahwa ini adalah bagian kedua buku catatan itu. Ya, begitulah. Secercah kegembiraan muncul di mata Yuan Ye. Menurutnya, jika ia bisa mempelajari semua teknik yang ada di catatan itu, pasti akan sangat membantunya dalam mengendarai mobil magnetik. Baguslah kau bisa menggunakannya. Setidaknya 20.000 koin bintangku tidak berakhir menjadi tumpukan besi tua, kata Xiao San. Sekarang, hanya memikirkan 20.000 koin bintang itu saja membuatnya merasa sakit hati. Yuan Ye tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan hati-hati meratakan separuh buku catatannya sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Pada saat ini, mata Xiao San melirik sekilas, lalu dia berkata secara misterius, Saudara Xiao Ye, selain bagian mobil magnetik, bisakah kamu memperbaiki bagian lainnya? Bagian lainnya bagian apa, tanya Yuan Ye penasaran. Helikopter magnetik, kata wanita itu dengan suara rendah. Helikopter magnetik, tanya Yuan Ye agak bingung. Kapan kamu beralih ke bisnis senjata? Tidak, beberapa hari yang lalu seorang prajurit tua memberiku sebuah komponen, katanya sudah diperbaiki dan dia bersedia membayar sejumlah itu, kata Xiao San sambil mengacungkan satu jarinya. 1.000, bukan, 10.000. Nyonya itu menekankan kata 10.000 dengan lebih keras. 10.000 mahal sekali, mungkinkah itu barang curian? Yuan Ye mengusap dagunya dan menebak. Tidak, veteran yang membawa komponen ini sudah menjelaskan bahwa komponen itu rusak karena pengoperasiannya yang tidak tepat. Ia takut dihukum militer, jadi ia membawanya ke sini untuk diperbaiki. Ia juga menjelaskan bahwa komponen itu harus diperbaiki dengan tangan karena menggunakan mesin akan meninggalkan bekas perbaikan.
Xiao San berkata dengan suara rendah, saya sudah bertanya kepada beberapa tukang reparasi sebelumnya, dan mereka semua bilang mudah diperbaiki dengan mesin, tetapi mereka tidak bisa melakukannya dengan tangan. Komponen apa itu? Tanya Yuan Ye, penasaran dengan pertanyaan Xiao San. Ini dia, kata Xiao San sambil mengeluarkan sebuah kotak logam biasa dari lemari di bawah meja logam. Setelah dibuka, ada bagian berwarna emas di dalamnya yang tampak seperti irisan semangka, berlubang-lubang kecil yang rapat, dan terbungkus dalam silinder transparan. Melihat benda ini, Yuan Ye sedikit mengernyit. Ia belum pernah melihat bagian seaneh itu sebelumnya. Hal ini tidak mengherankan, mengingat federasi sangat ketat dalam mengatur senjata, dan warga sipil biasa jarang melihatnya. Sebenarnya, benda ini sulit sekaligus mudah diperbaiki, Xiao San menjelaskan dengan tergesa-gesa, sambil mengeluarkan sekantong kecil bola logam kuning cerah dari sudut kotak. Diameter setiap bola hanya sekitar setengah sentimeter. Mudah karena kita hanya perlu memasukkan bola-bola logam kecil ini ke dalam lubang-lubang ini. Sulit karena kita harus menyelesaikan proses ini dalam 2 detik. Sambil berbicara, Xiao San mendemonstrasikannya kepada Yuan Ye, memasukkan bola kecil ke dalam lubang irisan semangka. 2 detik kemudian, bola itu otomatis terpental keluar. Gampang, kata Yuan Ye acuh tak acuh. Cukup gunakan selotip untuk merekatkan bola-bola di atasnya, lalu lepaskan selotipnya setelah semuanya terpasang, kan? Tidak, itu tidak akan berhasil, kata Xiao San. Seseorang pernah menyebutkan metode ini sebelumnya, tetapi prajurit tua itu mengatakan bahwa bagian dalam alat ini terbuat dari chip sirkuit yang rumit. Alat ini hanya bisa berfungsi jika semua 25 bola terpasang dalam waktu 2 detik. Setelah waktu tersebut terlampaui, bahkan jika semua bola terpasang, chip internal tidak akan menerimanya. Mengapa kita tidak meminta 7 atau 8 orang bekerja sama untuk menyelesaikannya? Yuan Ye menyarankan ide lain. Nyonya itu tersenyum kecut. Apakah menurutmu 7 atau 8 tangan bisa masuk ke dalam tabung transparan ini? Yuan Ye menggosok dagunya lagi. Sepertinya ini masalah yang sangat rumit. Satu-satunya solusi adalah bertindak sangat cepat. Biasanya, ia tidak mau berurusan dengan hal yang merepotkan seperti itu, tetapi kali ini berbeda karena hadiahnya tinggi. Bahkan jika dibagi 50-50, ia masih bisa mendapatkan 5.000 koin bintang. Melihat Yuan Ye sedang kesulitan, Xiao San berkata, kenapa kamu tidak coba dulu? Kalau tidak berhasil, kamu bisa mengembalikannya. Tapi, berhasil atau tidak, waktunya tidak boleh lebih dari sebulan, karena mereka baru mau dengar hasilnya setelah sebulan. Baiklah, kata Yuan Ye, berpikir sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Waktu sudah menunjukkan pukul 1.10 ketika Yuan Ye kembali ke bengkel. Ia terlambat 10 menit lagi, tetapi pemilik bengkel sudah tidak ada di sana, yang membuat Yuan Ye sedikit lega. Setelah meletakkan kedua kotak logam itu dengan hati-hati, Yuan Ye melanjutkan pekerjaan paginya. Mobil magnetik yang sedang ia perbaiki kini bermasalah, terutama pada kabel daya yang sudah tua dan mekanisme transmisi yang rusak, yang bukan masalah besar bagi Yuan Ye. Mengganti kabel daya dan memperbaiki bagian-bagian perangkat transmisi yang rusak pada dasarnya akan menyelesaikan tugas. Namun, Yuan Ye masih membutuhkan waktu 3,5 jam penuh untuk menyelesaikannya. Setelah dengan hati-hati merakit kembali mobil magnetik dan menutupi bekas lengan robot dengan cat partikel, Yuan Ye mengamati mobil magnetik yang telah diperbaikinya dari atas ke bawah. Secercah kegembiraan terpancar di wajahnya, dan ia merasa puas. Sekarang ia tinggal menguji kinerja. Jika semuanya normal, ia bisa memberitahu pemiliknya untuk mengambil mobil tersebut. Pukul 17.30, Yuan Ye telah menyelesaikan pekerjaannya di bengkel. Seharusnya ia pergi ke perusahaan jasa untuk mencari pekerjaan yang cocok, tetapi mobil magnetiknya rusak. Jadi, ia memutuskan untuk menghabiskan sisa waktunya memperbaiki mobil magnetiknya dan memperbaiki suku cadangnya. Setelah segera membilas minyak dari pakaiannya di kolam renang, Yuan Ye meninggalkan bengkel sambil membawa 2 kotak logam. Saat aku tiba di rumah, matahari sudah terbenam. Cahaya matahari yang redup menerobos masuk melalui jendela-jendela kecil, menciptakan bayangan panjang pada furnitur di ruangan itu. Setelah menyantap makanan ringan dengan cepat, Yuan Ye tidak sabar untuk mengeluarkan alat pengubah gigi yang diperolehnya hari itu dan mulai memeriksanya dengan saksama. Terdapat 9 baris gigi pada gearbox. Jelas, komponen ini telah dihilangkan secara bertahap oleh mobil-mobil magnetik kelas atas. Penemuan ini tetap membuat Yuan Ye sedikit bersemangat. Tahukah Anda, mobil magnetik biasa hanya memiliki 7 baris gigi. Semakin banyak gigi yang ada, semakin banyak kecepatan yang dapat diubah mobil, dan semakin banyak pilihan yang dimiliki pengemudi.
Tuas persneling yang rusak sebagian besar terletak di gigi 4 dan 5. Dari sini, Yuan Ye dapat menyimpulkan bahwa pemilik asli tuas persneling tersebut adalah seorang yang konservatif, atau dengan kata lain, seseorang yang mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Hal ini justru bertolak belakang dengan situasi Yuan Ye, karena bagian tuas persnelingnya yang rusak berada di gigi 1 dan 2 pada kecepatan tinggi. Yuan Ye tersenyum, dan ide perbaikan pun muncul. Ia menyadari bahwa selama ia mengganti gigi keempat dan kelima pada pengubah gigi asli dengan gigi-gigi ini, seharusnya tidak ada masalah. Dengan ide ini, Lin Fan segera meninggalkan ruangan dan menuju mobil magnetiknya. Dalam sekejap, ia dengan rapi dan efisien melepaskan tuas persneling dari mobil magnetik yang rusak. Kemudian, mengikuti idenya sendiri, ia membongkar dan memasang kembali kedua tuas persneling tersebut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah tuas persneling yang tidak sempurna namun masih bisa digunakan muncul di tangan Yuan Ye. Melihat tuas persneling di tangannya, Yuan Ye tersenyum tipis. Tuas persneling seperti itu mungkin akan diabaikan oleh siapapun yang punya sedikit uang, tetapi bagi Yuan Ye, itu seperti menemukan harta karun. Ia tahu bahwa dengan tuas itu, performa mobil magnetik tuanya akan jauh lebih baik. Setelah memasang gearbox yang telah diperbaiki ke mobil magnetik yang rusak, Lin Fan mengemudikan mobil magnetik tersebut beberapa kali di ruang terbuka yang sempit. Setelah merasa sangat puas, ia mematikan mesin. Gearbox baru membuat transisi kecepatan mobil magnetik lebih mulus, dan juga dilengkapi roda magnetik berkecepatan sangat tinggi, yang membuat Yuan Ye sangat bersemangat. Ia ingin sekali mencoba mobil itu, tetapi setelah memikirkannya, ia mengurungkan niatnya, karena mobil magnetik akan menghabiskan energi segera setelah dinyalakan, dan energi adalah uang bagi Yuan Ye. Kembali ke ruangan yang bobrok itu, Yuan Ye tak kuasa menahan diri untuk tidak memfokuskan pandangannya pada kotak logam biasa, yang berisi potongan semangka. Bagi Yuan Ye, kotak itu kini tampak seperti tumpukan koin bintang yang tebal. Yuan Ye membuka kotak logam itu dan mengeluarkan potongan semangka itu, lalu dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, takut merusaknya. Meskipun ia tidak tahu nilainya, hanya dengan melihat penampilannya saja, ia yakin ia tidak akan sanggup membelinya. Setelah mengamati irisan semangka dengan saksama selama beberapa saat, Yuan Ye telah menghafal letak pasti semua lubang, dan kini ia berencana untuk mencobanya. Dengan pemikiran itu, Yuan Ye membuka kantong kecil berisi bola-bola logam. Ada lebih dari 25 bola logam di dalamnya, jadi jelas dia tidak perlu khawatir kehilangan 1 atau 2 jika tidak hati-hati. Sambil memegang segenggam bola logam di masing-masing tangan, Yuan Ye meletakkan tangannya di dalam penutup transparan, menarik napas sebentar, dan memulai tugas pertamanya memuat bola. Saat kegelapan mulai turun, Yuan Ye dapat melihat dengan jelas bola kecil yang dimasukkan ke dalam lubang memancarkan cahaya redup, yang cukup aneh. Namun, Yuan Ye tidak sempat menikmati keajaiban ini. Ia harus berkonsentrasi penuh dan mengendalikan kedua tangannya agar dapat memasukkan bola dengan akurat dan cepat ke dalam lubang. 2 detik berlalu dalam sekejap mata, tetapi Yuan Ye, yang menganggap dirinya cukup cepat, hanya berhasil memasukkan 14 bola logam. Memercikkan, bola logam di dalam lubang itu tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian 14 bola logam menggelinding keluar, membuat usaha Yuan Ye sebelumnya menjadi sia-sia. Set, Yuan Ye menghela napas panjang lega dan menggelengkan kepalanya pelan. Sepertinya tindakan ini lebih sulit dari yang ia duga. Setelah sedikit melenturkan jari-jarinya, Yuan Ye mengulangi tindakannya, dan ketika dia memukul bola ke-15, bola logam itu menggelinding keluar lagi. Cipratan, cipratan, cipratan. Di ruangan yang tenang, suara-suara seperti itu dapat terdengar setiap beberapa detik. Sekitar setengah jam kemudian, dahi Yuan Ye dipenuhi keringat tipis. Ia sudah lupa berapa kali ia gagal. Ia hanya tahu rekor terbaiknya sebelumnya adalah 16, tetapi ia tidak mampu mempertahankan rekor itu lama. Kini, performanya perlahan menurun, ia hampir tidak bisa menyelesaikan 12 dalam 2 detik. Hal ini disebabkan oleh kekuatan fisik dan energinya yang menurun drastis. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tatapan Yuan Ye sedikit menggelap. Yuan Ye selalu berpegang teguh pada prinsip untuk tidak menggunakan tanda lahir misterius itu jika memungkinkan, karena efek sampingnya terlalu signifikan. Sebaliknya, mengaktifkan tanda lahir misterius itu setiap kali justru mendatangkan hasil yang tak terduga. Dalam benak Yuan Ye, tanda lahir misterius itu bagaikan pedang bermata dua. Tidak masalah jika aku menggunakannya lagi untuk 5.000 koin bintang, Yuan Ye menghibur dirinya sendiri, lalu menutup matanya, dan pola misterius pada liontin itu muncul di benaknya. Beberapa detik kemudian,
ketika Yuan Ye membuka matanya kembali, tatapannya menjadi tenang dan tajam. Tanpa ragu, Yuan Ye segera meraih bola logam itu dan mulai mengulangi tindakan yang baru saja dilakukannya. Memercikkan. Ketika ia memasukkan manik ke-15, manik-manik logam itu kembali berhamburan. Saat itulah Yuan Ye menyadari bahwa meskipun kecepatan reaksi, wawasan, dan penilaiannya telah meningkat pesat berkat konsentrasinya yang luar biasa, tangannya tak mampu mengimbangi pikirannya. Dalam keadaan ini, Yuan Ye sepenuhnya merasa bahwa, di matanya sendiri, tangannya seperti dua nangui kecil yang canggung, bergoyang dan menggosok tanpa henti. Yuan Ye menggertakkan giginya dan mencoba beberapa kali lagi, tetapi gagal tanpa ketegangan apapun. Hingga efek tanda lahir misterius itu menghilang, Yuan Ye tidak menunjukkan kemajuan apapun, membuatnya sangat frustrasi. Efek samping yang sama parahnya membuatnya merasa tidak enak lagi, sehingga ia terpaksa meneguk 2 teguk air, jatuh ke tempat tidur, dan memejamkan mata erat-erat. Saat itu, ia merasa seperti berada di biang lalai yang berputar cepat, tubuhnya berputar tanpa henti. Setelah sekitar 10 menit, situasinya agak mereda. Yuan Ye dengan gemetar bangkit dari tempat tidur, melirik irisan semangka itu, lalu mengalihkan pandangannya. Sekarang, benda ini benar-benar seperti iga ayam baginya. Sayang sekali jika menyerah sekarang, tetapi jika ia mengertakkan gigi dan melanjutkan, mungkin itu hanya akan membuang-buang waktu. Yuan Ye mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya pelan. Ia memutuskan untuk mengabaikannya sejenak dan mencoba menenangkan pikirannya, kalau tidak ia akan terus memikirkannya. Duduk kembali di kursinya, Yuan Ye mengeluarkan separuh buku catatan usang dari pakaiannya, lalu mengambil separuhnya lagi dari laci, dan mengikatnya dengan kawat. Buku setengah yang diperoleh Yuan Ye sebelumnya hanya memiliki sekitar selusin halaman, tetapi beberapa halaman itu sudah cukup memberinya manfaat besar, terutama saat mengendarai mobil magnetik, di mana kemajuannya cukup luar biasa. Separuh buku lainnya yang baru saja dibawa itu tebalnya beberapa ratus halaman, yang membuat Yuan Ye agak senang, dan itu merupakan secercah cahaya di tengah kegelapan yang baru saja berlalu. Kedua bagian itu diikat dengan kawat, dan Yuan Ye mulai membacanya dengan saksama. Buku itu memperkenalkan teknik, kiat, dan tindakan pencegahan untuk mengendarai mobil K, dan juga menyertakan beberapa tindakan. Buku itu benar-benar buku panduan untuk mengendarai mobil K, dan gaya mengemudi di dalamnya sama gilanya dengan fontnya, yang sangat cocok dengan selera Yuan Ye. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya arti huruf K, dia memutuskan untuk berasumsi bahwa itu adalah mobil magnetik. Kipas lipat melayang. Yuan Ye mengulang kata-kata di buku catatannya, lalu mulai membaca. Ciri khas gerakan ini adalah bagian depan K selalu sejajar dalam satu arah, sementara badannya berputar seperti jarum jam. Tujuannya adalah menggerakkan K di belakang ke depan, lalu bergerak sendiri ketika ada kesempatan. Tingkat kesulitan gerakan ini adalah F. F level apa itu Yuan Ye tidak begitu mengerti arti F, tetapi ia sangat tertarik dengan aksinya. Ia tahu jika itu digunakan pada mobil magnetik, ia bisa dengan mudah menghindari mobil polisi lalu lintas yang mengejarnya. Dengan pemikiran ini, Yuan Ye mulai mempelajarinya. Meskipun ada banyak data yang tidak dipahami Yuan Ye, ia masih belum bisa memahami metode dan langkah-langkah pengoperasian dasarnya. Setelah menonton bagian kipas lipat berbentuk drift lebih dari 20 kali, Yuan Ye akhirnya memahami teknik dasarnya. Sekarang dia merasa ingin mencobanya pada mobil lamanya, tetapi itu berarti menghabiskan sejumlah energi, jadi Yuan Ye agak enggan. Perasaan yang bertentangan ini membutuhkan waktu cukup lama bagi Yuan Ye untuk memprosesnya sebelum akhirnya ia memfokuskan perhatiannya pada kotak energi yang diambilnya dari Xiao San, yang masih berisi 988 poin energi. Cek, Yuan Ye mendecak lidahnya, masih merasa sedikit enggan, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan tak beraturan. Setelah sekian lama, Yuan Ye akhirnya membanting tangannya ke meja, seolah-olah ia telah membuat keputusan yang sulit. Baiklah, aku akan menghabiskannya sesekali. Dengan pikiran itu, Yuan Ye mengambil kotak energi dan pergi keluar. Menyalakan mobil magnetik, Yuan Ye mengendarainya ke area yang cukup luas dengan cara yang paling hemat energi. Coba 2 kali, gumam Yuan Ye, mengaktifkan unit daya mobil magnetik, dan mobil itu langsung melaju. Setelah mobil magnetik mencapai kecepatan tertentu, Yuan Ye mulai mengoperasikannya sesuai metode yang tercatat di buku catatannya. Pertama, ia menjaga bodi mobil pada sudut 10 derajat terhadap tanah, lalu berbelok, menarik rem perlahan, dan secara bertahap meningkatkan kecepatan. Setelah serangkaian tindakan ini, bodi mobil memang mulai berputar seperti kipas, yang membuat Yuan Ye sangat senang.
Mobil magnetik itu dalam kondisi normal ketika berputar 90 derajat, tetapi ketika berputar 120 derajat, Yuan Ye tiba-tiba merasa bahwa mobil magnetik itu tidak terkendali. Jantung Yuan Ye berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin tren seperti itu muncul begitu saja? Sebelum Yuan Ye dapat menentukan di mana letak masalahnya, mobil telah berputar 150 derajat. Tidak bagus. Yuan Ye tiba-tiba berteriak, dan pada saat itu badan mobil mulai berputar liar seolah-olah terjatuh, menyimpang dari lintasan normalnya dan terbang ke satu sisi. Bang! Beberapa detik kemudian, kendaraan magnetik itu akhirnya berhenti ketika dimuat ke balok batu di sisi kanan depan. Untungnya, Yuan Ye, yang berada di dalam kendaraan magnetik, tidak terluka karena alat pengamannya aktif. Oh tidak, Yuan Ye bergumam, buru-buru merangkak keluar dari mobil magnetik untuk memeriksa kerusakan pada kendaraan kesayangannya. Hasilnya menunjukkan bahwa sisi kanan depan mobil magnetik tersebut rusak dan berubah bentuk. Yang paling menyakitkan Yuan Ye adalah kerusakan pada garis-garis medan magnet di sisi kanan depan mobil. Garis-garis medan magnet tersebut seperti ban dari ratusan tahun yang lalu. Garis-garis tersebut dapat menghasilkan gelombang magnet, sehingga mobil magnetik tersebut dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Garis-garis tersebut juga merupakan salah satu komponen penting dan mahal dari mobil magnetik. Wajah Yuan Ye praktis berkerut karena kepahitan. Ia belum menguasai teknik melayang berbentuk kipas itu, dan malah terjebak dalam medan magnet. Tahukah Anda, benda itu harganya setidaknya 5.000 koin bintang di pasaran, dan bahkan yang bekas pun harganya setidaknya 2.000 koin bintang. Memikirkan hal ini, Yuan Ye rasanya ingin gila. Ini benar-benar kasus kemalangan yang tidak pernah datang sendiri. Yuan Ye dengan gemetar dan susah payah mengemudikan mobil magnetik itu, yang kini kehilangan garis medan magnetnya, ke depan pintu rumahnya. Rasa frustrasinya telah mencapai puncaknya. Perbaikan awal irisan semangka itu telah membuatnya sangat frustrasi, dan apa yang baru saja terjadi hanya memperburuk keadaan. Jatuh tertelungkup ke tanah, Yuan Ye mulai mengingat semua yang baru saja terjadi. Ia baik-baik saja saat berbelok 90 derajat, jadi mengapa ia kehilangan kendali tanpa alasan saat melewati sudut itu dengan kemampuan mengemudi Yuan Ye yang hampir sepenuhnya sederhana, sulit baginya untuk menemukan penyebabnya. Maka, Yuan Ye yang sedang melamun, tertidur dengan perasaan tertekan ini. 2 hari telah berlalu, wajah Yuan Ye menunjukkan kelelahan yang tak tersamar, dan matanya merah padam. Ia tampak seperti terong layu, berjongkok di depan dinding logam, kepala tertunduk, rokok murahan yang setengah dihisap di antara jari-jarinya. Ia biasanya tidak merokok, tetapi beberapa hari terakhir ini ia begitu tertekan belum pernah ia menghadapi hal sesulit ini. Meskipun mobil magnetik telah diperbaiki, masih belum ada kemajuan dalam memperbaiki irisan semangka, dan drift berbentuk kipas lipat menyiksanya seperti mimpi buruk. Awalnya ia berencana untuk menyerah pada teknik irisan semangka, tetapi ia merasa terlalu berat untuk melepaskan 5.000 koin bintang. Hal yang sama berlaku untuk teknik kipas lipat melayang. Jika ia menyerah, itu berarti ia tidak akan pernah bisa berkembang. Apa sebenarnya yang salah? Yuan Ye menarik-narik rambutnya yang acak-acakan dengan susah payah. Ia tahu jika terus seperti ini, ia mungkin akan tersesat, tetapi ia juga samar-samar merasa seperti seorang penderita gangguan obsesif-kompulsif. Jika ia tidak menemukan solusinya, ia akan selalu gelisah dan tidak bisa makan atau tidur. Dia menatap langit biru, di mana 2 jet tempur yang tidak dia ketahui namanya melesat bagaikan 2 bintang yang menyilaukan. Terbang bebas di langit, gumam Yuan Ye pelan, lalu mengalihkan pandangan, mengangkat tangannya untuk melihat komunikator yang rusak di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.40, dan hanya tersisa 20 menit sebelum ia seharusnya mulai bekerja. Dia dengan santai mematikan rokoknya, berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya, dan mulai berjalan perlahan menuju bengkel. Berjalan di jalanan yang bermandikan sinar matahari, suasana hati Yuan Ye yang tadinya buruk tiba-tiba membaik. Cuaca cerah juga menjadi salah satu favorit anak-anak tunawisma, karena mereka tak perlu khawatir kedinginan atau hidup yang lenyap ditelan angin dingin. Apalagi yang bisa ku minta? Aku punya cukup makanan dan tempat tinggal. Bukankah ini persis impianku sejak kecil? Berpikir seperti ini, suasana hati Yuan Ye membaik drastis. Tanpa menyadarinya, ia tiba di pintu masuk sebuah sekolah mengemudi. Yuan Ye melirik sekilas ke dalam. Ada 7 atau 8 mobil magnetik yang agak usang, yang bergerak dengan cara yang bengkok dan berliku-liku, seperti sekelompok pinguin yang canggung. Hal ini mengingatkan Yuan Ye pada dirinya sendiri setahun yang lalu, kegembiraan saat pertama kali memegang kemudi,
dan cara dia mengendarai mobil kemana-mana, kenangan itu masih jelas. Mengingat masa lalu, Yuan Ye tersenyum kecil. Ketika saya kembali ke bengkel, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 1 siang. Pemiliknya sudah tidak ada di sana, dan teh di tempatnya yang biasa sudah benar-benar dingin. Hal ini membuat Yuan Ye sedikit lega. Sepertinya bosnya sudah pergi, dan untungnya dia tidak ketahuan terlambat. Saat melangkah masuk ke bengkel, kita akan mendapati tempat itu sudah ramai dengan aktivitas. Di samping area kerja Yuan Ye terdapat sebuah mobil magnetik putih yang telah hancur, sisi kanan depan mobil itu hancur total. Berdiri di samping mobil itu dua pria, satu tinggi dan satu pendek. Pria yang lebih tinggi mungkin berusia sekitar 40 tahun, dan pria yang lebih pendek berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Seragam mereka bertuliskan Sekolah Mengemudi Meiyu. Jelas, kedua pria ini adalah pemilik mobil. Yuan Ye sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu dan tidak terlalu memperhatikannya, lalu pergi ke area kerjanya. Saat itu, dia mendengar percakapan antara dua pria, yang satu tinggi dan yang satunya pendek. Pelatih, kenapa ini terjadi? Aku baru saja berbelok sembarangan, dan mobil magnetik itu tiba-tiba lepas kendali. Kata anak laki-laki yang lebih pendek itu sambil mengerutkan kening. Suaranya agak melengking, memberi kesan seperti seorang gadis yang sedang berbicara. Pergerakan Yuan Ye tiba-tiba melambat drastis, bukan karena suara itu, tetapi karena situasi yang dialaminya agak mirip dengan situasi yang dialami anak laki-laki yang tidak jauh darinya. Katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi saat itu, tanya pria parubaya yang dipanggil pelatih itu. Setelah mencapai ketinggian tertentu, saya hendak berbelok ketika bagian belakang mobil tiba-tiba bergoyang, dan saya kehilangan kendali. Untungnya, kecepatannya tidak terlalu tinggi, kalau tidak, saya pasti sudah di rumah sakit sekarang, kenang anak laki-laki itu. Instruktur itu tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, lalu alisnya mengendur saat menganalisis, kemungkinan besar ini masalah kecepatan tanganmu. Dengan kata lain, gerakanmu tidak bisa mengimbangi gerakan mobil. Kecepatan tangan. Yuan Ye tiba-tiba menghentikan apa yang tengah dilakukannya, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kecepatan tangan apa itu? Kecepatan tangan, tanya anak laki-laki itu penasaran, seolah-olah dia sama sekali tidak mengenal istilah itu. Kecepatan tangan adalah jumlah operasi yang dapat dilakukan tangan atau bahkan tubuh pada kendaraan dalam satuan waktu. Instruktur memberikan jawaban standar, lalu menjelaskan secara umum, bagi pengemudi, 5 kali per detik dianggap memenuhi syarat. Jika Anda ingin mengendalikan mobil magnetik dengan bebas, Anda perlu mencapai 8 kali per detik. Tentu saja, tambah sang pelatih. Jika Anda ingin mengoperasikan mesin yang lebih kompleks, seperti helikopter magnetik, kecepatan tangan Anda harus setidaknya 10 kali lipat. Jika itu jet tempur, kecepatannya akan lebih tinggi lagi. Saat itu, Yuan Ye benar-benar menghentikan aktivitasnya. Ia berdiri tak bergerak seperti patung, telinganya tegak, takut melewatkan satu kata pun. Masalah yang dihadapi anak laki-laki itu sangat mirip dengan yang dihadapinya. Lalu bagaimana aku dapat meningkatkan kecepatan tanganku, tanya anak laki-laki itu penasaran. Yuan Yexin, yang berdiri di samping, meninggikan suaranya. Ini juga masalah yang sedang ia khawatirkan. Jika masalah kecepatan tangan bisa diselesaikan, semua masalah lainnya juga akan mudah diselesaikan. Ada banyak metode, dan semuanya bisa sangat beragam. Metode yang paling umum bagi orang awam adalah metode melempar. Metode ini sangat sederhana, lemparkan beberapa benda kecil seperti kerikil ke udara dan lihat berapa banyak yang bisa Anda tangkap ketika menyentuh tanah. Berlatihlah berulang kali, dan semakin banyak yang bisa Anda tangkap, semakin membuktikan bahwa kecepatan tangan Anda terus meningkat, jelas sang pelatih. Bagaimana aku bisa tahu persis seberapa cepat kecepatan tanganku, tanya anak laki-laki itu, jelas tertarik pada topik kecepatan tangan. Jika militer memiliki peralatan khusus, maka metode paling dasar bagi kita, orang biasa, adalah menggunakan kalkulator kuno dan terus menekan 1+1 selama 1 menit penuh. Karena Anda perlu menyertakan tanda plus, Anda harus mengalihkannya dengan 2. Angka yang ditampilkan adalah kecepatan mengetik Anda per menit. Jika Anda ingin mengetahui jumlah operasi per detik, Anda hanya perlu membaginya dengan 60, jawab instruktur tersebut. Patah. Tiba-tiba, Yuan Ye membanting kunci Inggrisnya ke meja kerja, dan sebuah petir seakan menyambar pikirannya. Kecepatan tangan, kecepatan tangan, kecepatan tangan. Benar, semua masalah yang ia hadapi sebelumnya bermula dari ketidakmampuannya untuk mengimbangi kecepatan tangannya. Pada saat ini, Yuan Ye tiba-tiba merasakan pencerahan. Otak saya yang sebelumnya mogok karena frustrasi, kini mulai bekerja gila-gilaan lagi.
Setelah Yuan Ye memikirkannya, ia melempar kunci Inggris di tangannya, tiba-tiba berbalik, dan berkata dengan kaku kepada kedua pria itu, yang satu tinggi dan yang satu pendek, "Terima kasih." Lalu ia berlari keluar dari bengkel. "Apa kau gila?" anak laki-laki itu, yang terkejut dengan tindakan Yuan Ye, mendesah saat melihat sosok Yuan Ye yang menjauh. Yuan Ye tentu saja mendengar desahan anak laki-laki itu, tetapi ia sedang dalam suasana hati yang baik saat itu dan tidak berniat untuk terlibat dalam masalah sekecil itu. Proses berpikir yang baru saja ia jalani menghasilkan banyak ide untuk menerapkan apa yang telah ia pelajari ke situasi lain. Jika ia dapat meningkatkan kecepatan tangannya, ia tidak hanya dapat memperbaiki irisan semangka dan mempelajari teknik melayang berbentuk kipas lipat, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerjanya di masa mendatang. Dalam keadaan yang nyaris gila ini, Yuan Ye bergegas pulang tanpa henti, memutuskan untuk mengejar ketinggalan pekerjaannya besok. Ia berlari sekencang-kencangnya, hampir menerobos pintu, membawa setumpuk besar kerikil dan kalkulator tua yang sudah usang. Ia membeli kalkulator itu di toko kelontong hanya dengan $3. Untuk barang-barang yang lebih antik daripada barang antik, pemilik toko kelontong pada dasarnya mengikuti prinsip menjualnya dengan harga berapapun yang ditawarkan. Begitu memasuki ruangan, Yuan Ye duduk di meja, dengan antusias mengikuti metode wanita berseragam itu untuk menguji kecepatan tangannya. Setelah mengalihkan dan membagi, Yuan Ye akhirnya mendapatkan angka 8. Ini persis seperti yang diharapkan Yuan Ye. Saat memperbaiki irisan semangka sebelumnya, ia juga memasukkan 16 bola logam dalam waktu maksimal 2 detik. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak di hatinya, Yuan Ye perlahan menenangkan dirinya. Setelah emosinya kembali normal, Yuan Ye duduk di tanah, memegang sepasang kerikil. Tanpa ragu, Yuan Ye melemparkan kerikil itu ke udara, tetapi alih-alih menangkapnya, ia mengamati lintasannya saat jatuh. Setelah beberapa kali percobaan, Yuan Ye akhirnya menemukan lintasan dan kecepatan batu yang jatuh sebelum melakukan percobaan pertamanya. Ketika pertama kali mencobanya, ia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Menangkap kerikil tampaknya hanya membutuhkan kecepatan tangan, tetapi sebenarnya juga membutuhkan pengamatan dan penilaian, karena kerikil tidak diam di udara, melainkan jatuh dengan cepat. Pada percobaan pertamanya, Yuan Ye hanya berhasil meraih 5 kerikil, jauh dari standar biasanya. Namun, Yuan Ye tidak patah semangat. Ia tahu betul bahwa meskipun terlihat sederhana, benda ini membutuhkan koordinasi tangan mata yang sangat baik. Setelah puluhan kali mencoba, Yuan Ye mengalami kemajuan pesat, namun kemajuan ini terbatas pada kecepatan tangan 8. Begitu ia melampaui angka tersebut, Yuan Ye seolah-olah mengalami kemacetan dan tidak dapat membuat kemajuan lagi. Hari sudah larut malam, tetapi Yuan Ye masih memainkan permainan ambil kerikil dengan penuh semangat. Sejak kemampuannya meningkat hingga bisa mengambil 8 kerikil sekaligus, ia telah melakukannya lebih dari 100 kali, tetapi tingkat kemampuannya masih berkisar antara 8 dan 9. Hal ini tidak terlalu mengecewakan Yuan Ye. Ia tahu bahwa keterampilan ini tidak bisa ditingkatkan dalam semalam, dibutuhkan latihan yang tekun dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan kecepatan tangannya hingga 12,5 kali per detik dalam sebulan, yang juga merupakan syarat untuk mengembangkan teknik irisan semangka. Mengenai seberapa cepat tangannya perlu membuat kipas lipat melayang, ia tidak tahu, karena hal itu sama sekali tidak disebutkan dalam catatan. Ia hanya bisa mengetahuinya dengan terus-menerus menjelajahi dan mencari tahu. Setelah puluhan sesi latihan lagi, dahi Yuan Ye tertutup lapisan keringat putih, dan perutnya mulai keroncongan. Rasa lapar memaksa Yuan Ye melepaskan diri dari latihan mendalamnya, dan baru saat itulah ia menyadari bahwa ia belum makan malam. Sepertinya ia terlalu hanyut. Yuan Ye menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut, bangkit, dan perlahan berjalan menuju lemari makanan sederhana. Di dalamnya hanya ada 2 kantong roti kering yang hampir kedaluarsa dan sekantong daging sapi padat yang enggan ia makan. Kantong daging sapi padat ini adalah sesuatu yang baru saja ia dapatkan dari majikannya. Baiklah, aku akan berfoya-foya hari ini dan memanjakan diriku sendiri, gumam Yuan Ye dalam hati, tersenyum tipis saat mengambil sekantong daging sapi terkompresi dari lemari makanan. Meskipun daging sapi yang dipadatkan merupakan jenis makanan instan, namun tidak dapat dimakan langsung dan harus direbus terlebih dahulu dalam air. Untuk menghemat energi, Yuan Ye tidak menggunakan pemanas airnya sendiri untuk merebus air. Ia malah pergi keluar, mencari tempat terbuka, dan menyalakan api unggun kecil. Semasa kecilnya yang tunawisma, ia sering menggunakan metode ini untuk menghangatkan diri. Yuan Ye mengeluarkan baskom aluminium berlubang,
memasukkan daging sapi yang dipadatkan dan sedikit air, lalu meletakkannya langsung di atas api unggun. Duduk di sampingnya, ia terus mempelajari buku catatannya yang Pang Camping di bawah sinar bulan yang terang. Buku catatan yang Pang Camping itu berisi beragam informasi tentang mengemudi. Meskipun tulisan tangannya berantakan, buku itu berisi banyak sekali usaha yang telah dilakukan sang perekam sepanjang hidupnya. Jika barang yang dibuat dengan susah payah tersebut dibuang dengan sangat hati-hati, mengapa dibuang begitu saja? Yuan Ye agak bingung. Ia berpikir, jika ia tidak menemukannya tepat waktu, benda ini pasti sudah lama menjadi selembar kertas bekas dan masuk ke mesin pembusukan, lenyap dari dunia selamanya. Setelah membaca sekilas beberapa halaman berikutnya, Yuan Ye menemukan bahwa sebagian besar gerakan yang dijelaskan di sini ditandai dengan tingkat kesulitan, mulai dari F hingga A. Setelah sedikit meneliti, tidak sulit untuk menemukan bahwa F adalah tingkat kesulitan terendah, sementara A adalah yang tertinggi. Setelah penemuan ini, Yuan Ye kembali menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika jurus level F saja sudah membuatnya begitu sulit, apa level jurus level A? Yuan Ye bahkan tak berani membayangkannya. Namun, Yuan Ye tidak terburu-buru. Ia tahu harus mengerjakannya selangkah demi selangkah dan membumi. Prioritas utamanya adalah meningkatkan kecepatan tangannya dan memperbaiki komponen tersebut, setidaknya untuk menutupi kerugian akibat penggantian garis gaya magnet. Saat Yuan Ye memikirkan hal ini, ia kembali dipenuhi energi. Saat itu, baskom aluminium di depannya mulai mengepulkan uap putih, dan air di dalamnya mulai mendidih, mengeluarkan aroma daging sapi. Cek-cek, Yuan Ye mendecak lidahnya beberapa kali, lalu dengan hati-hati menyimpan buku catatannya yang Pang Camping, lalu menggunakan 2 lembar goni Pang Camping untuk melapisi tangannya sebelum menurunkan baskom aluminium. Setelah daging sapi agak dingin, Yuan Ye mulai menyantapnya dengan lahap. Apa yang mungkin dianggap sekadar camilan bagi pekerja kantoran, ternyata merupakan kelezatan yang tak tertandingi bagi Yuan Ye. Hanya 5 menit kemudian, Yuan Ye menghabiskan seluruh panci berisi daging sapi padat, termasuk supnya. Yuan Ye bersendawa, dan perutnya mulai terasa hangat dan nyaman, perasaan yang sangat nyaman. Setelah memadamkan api unggun, Yuan Ye kembali ke gubuknya. Hari sudah hampir tengah malam. Yuan Ye awalnya ingin berlatih beberapa ronde lagi bermain kartu Jack, tetapi kemudian ia berubah pikiran dan mengurungkan niatnya. Hari sudah mulai malam, dan jika ia tidak beristirahat, ia mungkin akan terlambat lagi besok. Sejak menyadari bahwa masalahnya terletak pada kecepatan tangannya, Yuan Ye mulai mengintensifkan latihannya di bidang ini. Ia selalu memiliki semangat ingin tahu dan juga sangat baik dalam menerapkan apa yang ia pelajari dalam situasi lain. Selain metode melempar, ia juga menemukan banyak cara kecil lainnya untuk melatih kecepatan tangannya. Misalnya, dulu saat makan, ia akan makan sedikit demi sedikit, tetapi sekarang ia makan sedikit demi sedikit untuk melatih kelenturan pergelangan tangannya. Setiap kali ia berhenti bekerja, jari-jarinya akan mengetuk-ngetuk pahanya secara acak. Akibatnya, banyak rekannya mulai curiga bahwa ia mungkin menderita epilepsi. Namun Yuan Ye tidak peduli dengan pendapat orang lain. Saat belajar memperbaiki mobil magnet dan berlatih mengemudi, ia bekerja sama kerasnya. Bakatnya memang tidak tergolong jenius, tetapi ia memiliki tingkat ketekunan yang sulit dicapai orang biasa. Setiap kali ia bertekad pada sesuatu, betapapun sulit, melelahkan, atau membosankannya, ia akan terjun ke dalamnya tanpa ragu hingga ia menguasainya. Karena telah menderita kesulitan hidup akibat tunawisma sejak kecil, ia sangat memahami arti memiliki keterampilan tambahan baginya, peluang bertahan hidup yang lebih besar, atau lebih tepatnya, kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Bab 8 Mencari Bantuan. 2 minggu berlalu dengan cepat. Setelah berlatih siang dan malam, kecepatan tangan Yuan Ye meningkat menjadi 11 kali per detik. Meskipun kecepatan tangannya belum memenuhi persyaratan untuk memperbaiki irisan semangka, manfaat yang didapatnya sangat jelas. Kini, efisiensinya dalam memperbaiki lokomotif setidaknya 2 kali lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, koordinasi tangan mata dan akurasi yang dihasilkan oleh metode proyektil juga sangat bermanfaat baginya. Hal ini terutama tercermin dalam perbaikan bagian bawah, di mana tangannya jauh lebih stabil daripada sebelumnya, dan kendalinya terhadap skala juga meningkat. Secara logika, promosi jabatan seperti itu seharusnya menjadi sumber kegembiraan besar bagi Yuan Ye, tetapi sekarang dia mengerutkan kening, bersandar di meja rusaknya dengan satu tangan, seolah-olah dia tengah memikirkan sesuatu dengan putus asa. 3 hari telah berlalu, dan kecepatan tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan, seolah-olah ini adalah batasnya. Namun, ia tidak setuju dengan gagasan batas tersebut,
karena ia mencoba melakukan drift berbentuk kipas lipat lagi. Ketika ia hampir mencapai 180 derajat, mobil magnetiknya kembali kehilangan kendali, tetapi untungnya ia siap dan segera pulih. Kejadian ini membuktikan bahwa 11 kecepatan tangan bukanlah batasnya. Ia kini telah menyimpulkan secara kasar bahwa setidaknya 12 kecepatan tangan diperlukan untuk melakukan drift berbentuk kipas lipat. Jika Anda belum mencapai batas, apa yang dapat menyebabkan kecepatan tangan Anda mandek? Yuan Ye mulai berpikir keras tentang masalah ini. Ia pernah mengalami masalah serupa sebelumnya ketika ia naik dari 9 ke 10 kali. Namun, setelah latihan intensif, kecepatan tangannya meningkat pesat dan ia melompat ke 11 kali. Apa sebenarnya yang salah? Yuan Ye menggaruk rambutnya yang berantakan dengan santai. Ia telah berlatih begitu keras beberapa hari terakhir ini sehingga tidak punya waktu luang, sehingga penampilannya yang sudah agak kotor menjadi semakin buruk. Sekilas, ia tampak hampir seperti pengemis. Tanpa disadari, tatapan Yuan Ye tertuju pada sebuah kartu kristal, yang dibuang begitu saja di antara tumpukan barang-barang lain-lain, dengan hanya satu bagian yang mencuat keluar. Kartu kristal itu adalah kartu nama Zhang Zinan. Setelah mengirim Zhang Zinan ke pangkalan angkatan udara, ia membuangnya begitu saja. Ia tahu betul siapa pihak lain itu dan bagaimana mungkin ia bisa berhubungan dekat dengannya. Jadi, setelah itu, ia tidak berniat menghubungi Zhang Zinan lagi. Namun kini ia ragu-ragu. Ia berada dalam situasi sulit, dan pihak lawan adalah pilot ulung yang pasti memiliki wawasan unik tentang kecepatan tangan. Setelah memikirkannya beberapa saat, Yuan Ye mengulurkan tangan dan mengeluarkan kartu kristal itu. Lagi pula, bertanya tidak akan membasmi siapapun. Paling buruk, orang itu tidak akan mengingatnya dan hanya akan mengomelinya habis-habisan. Apa masalahnya saat dia tunawisma, berapa kali dia dimarahi? Sambil memikirkan hal ini, Yuan Ye melihat nomor kontak di kartu itu, AY66668888. Nomornya begitu terang hingga hampir menyilaukan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan pikirannya, tetapi ketika ia menekan nomor itu, ia merasa sedikit gugup dan gelisah, seperti remaja yang sedang birahi yang mengirimkan permintaan panggilan kepada gadis impiannya. Bip, bip. Komunikator terus berdering, dan Yuan Ye begitu gugup hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Akhirnya, pada dering ketujuh, panggilan itu dijawab. Siapa? Suara Zhang Zinan terdengar agak tidak ramah. Suara perempuan yang manis dan centil juga samar-samar terdengar dari ujung lain komunikator. Sayang, siapa yang selarut ini? Setelah mendengar ini, Yuan Ye tidak dapat menahan perasaan sedikit malu, menyadari bahwa dia tidak tepat waktu dalam meminta kontak. Akulah orang yang membawamu ke pangkalan militer terakhir kali, orang yang mengendarai mobil butut itu. Yuan Ye tergagap gugup. Oh, ternyata kamu. Dilihat dari nada bicaranya, Zhang Zinan jelas teringat Yuan Ye, dan menjadi jauh lebih ramah padanya, yang membuat Yuan Ye bernapas lega. Kamu meneleponku selarut ini, apa ada yang kamu butuhkan? Tanya Zhang Zinan terus terang. Yuan Ye sempat bingung bagaimana mengungkapkannya, dan hanya bisa berkata dengan gemetar, aku hanya mengalami masalah kecil, bukan masalah besar, ini soal kecepatan tangan. Kamu kan pilot, seharusnya kamu lebih bijaksana, kan? Tentu saja, kecepatan tangan merupakan indikator penting untuk menilai pilot, jawab Zhang Zinan riang. Apakah kamu tahu cara meningkatkan kecepatan tanganmu? Yuan Ye bertanya ragu-ragu. Tentu saja aku tahu itu, Zhang Zinan kemudian melontarkan serangkaian jargon angkatan udara, yang langsung mengejutkan Yuan Ye. Sebenarnya, ini tidak serumit yang kau bayangkan. Aku cuma mau tanya, kecepatan tanganku macet di angka 11 kali per detik. Aku sudah mencoba berbagai cara sebelumnya, tapi tetap saja tidak bisa memperbaikinya. Aku mau tanya, ada apa? Tanya Yuan Ye hati-hati. Ini, orang di ujung lain komunikator itu tampak sedang berpikir keras, sementara Yuan Ye samar-samar mendengar. Sayang, tunggu sebentar, cium. Lalu terdengar suara langkah kaki, jelas Zhang Zinan telah bangun dari tempat tidur. Jeda saat meningkatkan kecepatan tangan itu wajar, jadi jangan terlalu berkecil hati. Kuncinya adalah mencari tahu penyebabnya. Zhang Zinan menghibur Yuan Ye. Ceritakan perasaanmu saat berlatih. Perasaan itu adalah kamu jelas merasa bisa bergerak lebih cepat, tetapi tubuhmu tidak mampu mengimbanginya. Seringkali kamu sudah memikirkannya dan siap, tetapi tanganmu tidak mampu mengimbanginya. Yuan Ye menggambarkan kebingungan batinnya dengan cara ini. Yah, Zhang Zinan terdiam sejenak, seolah sedang berpikir. Ada banyak situasi di mana kita mengalami fenomena ini. Yang paling umum adalah praktisi berfokus pada koordinasi antara pergelangan tangan dan jari,
sehingga mengabaikan koordinasi siku, bahu, dan bahkan seluruh tubuh mereka. Koordinasi siku, bahu, dan seluruh tubuh setelah dijelaskan oleh Zhang Zinan, Yuan Ye seolah mendapat pencerahan. Setelah memikirkannya dengan saksama, ia menyadari bahwa kemungkinan besar inilah masalah yang sedang dihadapinya. Benar, ingat, orang sering salah paham bahwa melatih kecepatan tangan hanya tentang melatih tangan. Pemahaman ini sangat keliru. Perlu diketahui bahwa tangan sebenarnya bagian dari tubuh. Hanya ketika semua otot dan saraf di tubuh bekerja sama, tangan dapat mencapai potensi penuhnya. Jadi begitulah, setelah mengingat kembali latihan sebelumnya dengan saksama, Yuan Ye akhirnya yakin bahwa masalahnya terletak pada koordinasinya secara keseluruhan yang kurang memadai. Oh iya, kurasa aku pernah bilang begini sebelumnya, apapun yang kau kendarai, kondisi terbaik bagi tubuhmu adalah tegang tapi tidak kaku, rileks tapi tidak kendur, Zhang Zinan mengingatkannya dengan ramah. Baiklah, aku mengerti. Setelah menemukan sumber masalahnya, suasana hati Yuan Ye membaik drastis, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, aku penasaran seberapa cepat tangan saudara Zhang. Baiklah, Zhang Zinan jelas sedikit malu, sebenarnya, di antara pilot, kecepatan tangan saya hanya rata-rata, tetapi kekuatan saya terletak pada akurasi gerakan saya. Mendengar Zhang Zinan mengatakan ini, Yuan Ye juga menyadari bahwa kecepatan tangan Zhang Zinan tidak terlalu cepat. Saya hampir tidak bisa mencapai angka 20 atau lebih, mungkin 25 jika saya bermain dengan sangat baik, kata Zhang Zinan dengan agak malu, seolah-olah angka itu adalah sesuatu yang memalukan. Uhuk-uhuk, Yuan Ye terbatuk 2 kali dengan berat. Angkanya jauh di luar dugaannya. Baru sekarang ia menyadari betapa buruknya kecepatan tangannya. Orang lain dengan mudahnya menyebutkan 25, sementara ia masih kesulitan mendapatkan angka 11-12, bahkan tidak sampai setengah dari angka orang lain. Dari batuknya, Zhang Zinan sepertinya bisa menebak apa yang dipikirkan Yuan Ye, jadi dia tersenyum dan berkata, jangan terlalu berkecil hati. Kurasa waktu kamu seusia itu, kecepatan tanganmu kurang dari 10. Kecepatan tangan itu soal latihan. Kalau kamu rajin, nggak ada yang nggak bisa kamu capai. Oh, jawab Yuan Ye dengan enggan. Setelah mengobrol sebentar dengan Zhang Zinan, Yuan Ye menutup telepon. Jelas, Zhang Zinan adalah pria yang sangat banyak bicara. Setelah mematikan komunikator, Yuan Ye memutuskan untuk berhenti memikirkan angka 25 yang jauh. Lagi pula, ia tahu betul siapa Zhang Zinan dan siapa dirinya. Yang perlu ia pertimbangkan sekarang adalah kata-kata Zhang Zinan sebelumnya untuk bekerja sama sepenuhnya. Mulailah dari siku, lalu bahu, lalu seluruh tubuh. Yuan Yezai dengan hati-hati mengulangi apa yang dikatakan Zhang Zinan kepadanya, lalu duduk bersila di tanah, menopang dagunya dengan satu tangan, tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Sekitar 2 jam kemudian, Yuan Ye perlahan bangkit, ekspresinya sangat tenang. Ia berjalan ke meja, mengambil selembar kertas kosong, dan mulai menulis miring di atasnya. Tulisannya memang tidak indah, tetapi tampak seperti ia menulis dengan sepenuh hati. Tak heran jika Yuan Ye tidak memiliki banyak pengetahuan. Ia hanya belajar secara sistematis sebelum ibunya meninggal. Saat tunawisma, ia tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Setelah hidupnya stabil, ia sibuk bekerja setiap hari. Meskipun sesekali belajar, ia tidak punya banyak waktu. Jadi, selain pengetahuan tentang mobil magnetik, tingkat pengetahuan Yuan Ye saat ini hanya cukup untuk membaca dan memahami beberapa pengetahuan ilmiah. Memukul. 12 menit kemudian, sebuah jadwal untuk masa depan terpampang di dinding. Terlepas dari pekerjaan sehari-hari yang tetap sama, sebagian besar waktu dihabiskan untuk melatih kecepatan tangan. Lagi pula, jika Anda ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dan mencapai keinginan Anda sesegera mungkin, kecepatan tangan telah menjadi langkah pertama. Kecepatan tangan yang lebih cepat berarti efisiensi kerja yang lebih tinggi, dan efisiensi kerja yang lebih tinggi berarti ia dapat menghasilkan lebih banyak uang. Ini adalah ide paling sederhana Yuan Ye dalam hal melatih kecepatan tangannya. Metode utama untuk melatih kecepatan tangan masih menggunakan metode lempar tradisional. Zhang Zinan awalnya memperkenalkan beberapa metode untuk melatih kecepatan tangan, tetapi semua metode tersebut membutuhkan peralatan yang mahal. Yuan Ye bahkan tidak memikirkan mesin-mesin yang harganya ratusan ribu atau jutaan dolar itu, dan langsung mengabaikannya. Intervensi dengan sikunya, meskipun tidak langsung efektif, merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan perasaan tidak berdaya sebelumnya. Ia yakin bahwa dengan peningkatan koordinasi tubuh lebih lanjut, mencapai kecepatan tangan 12 kali per detik sudah dekat. Agaknya, saat itu,
Yuan Ye akan mampu memperbaiki irisan semangka itu dengan sedikit usaha, dan bahkan melakukan gerakan melayang berbentuk kipas lipat. Untuk latihan siku, Yuan Ye menemukan metode yang kikuk tetapi praktis perbaiki pergelangan tangan dan jari pada tempatnya dan pukul ember besi hanya menggunakan gerakan siku. Tentu saja, perilaku ini tidak dapat dibandingkan dengan bermain drum, karena saat Yuan Ye bermain, tidak ada ritme sama sekali, ia hanya mengejar kecepatan, atau frekuensi. Latihan berlangsung selama 2 hari dan memberikan sedikit efek, tetapi tidak terlalu signifikan. Yuan Ye menyadari bahwa meskipun kecepatan sikunya meningkat, koordinasi pergelangan tangan dan jari-jarinya masih belum lancar. Pada saat ini, Yuan Ye juga benar-benar menyadari bahwa beberapa hal yang tampaknya tidak penting sebenarnya mengandung banyak hal yang mendalam, seperti kecepatan tangan. Yuan Ye awalnya berpikir bahwa kecepatan tangan hanya soal kecepatan, tetapi setelah belajar dan mengasah kemampuannya, ia menyadari bahwa ia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Kini ia sepenuhnya memahami bahwa kecepatan tangan sebenarnya adalah hasil dari koordinasi seluruh tubuh. Setiap saraf dan setiap otot dapat memengaruhi kecepatan tangan. Dengan kata lain, kecepatan gerakan tangan tidak hanya ditentukan oleh tangan, tetapi oleh tinggi keseluruhan tubuh. Kemajuannya masih sangat lambat, tetapi Yuan Ye tidak menyerah. Baginya, 2 senjata ajaib untuk meraih kesuksesan adalah belajar tanpa henti dan berlatih dengan tekun. Burung yang bangun pagi akan mendapat keberuntungan, dan ketekunan akan mendapat balasan dari surga. Inilah sikap hidup yang selalu dipegangnya. Namun, pada saat itu, Yuan Ye menerima kejutan yang tak terduga. Zhang Zinan mengirimkan kepadanya sebuah buku panduan senam militer dasar untuk angkatan udara melalui komunikator. Senam militer ini juga disebut metode latihan peregangan tubuh. Dalam pesan di dokumen tersebut, Zhang Zinan juga menyebutkan bahwa meskipun senam militer ini tidak dapat meningkatkan koordinasi tubuh, senam ini merupakan prasyarat untuk meningkatkan koordinasi tubuh, sama seperti Anda harus belajar berjalan sebelum dapat berlari. Yuan Ye sangat berterima kasih atas bantuan Zhang Zinan. Lagi pula, hubungan mereka bisa dibilang pertemuan kebetulan, dan kesediaan Zhang Zinan untuk membantunya secara cuma-cuma adalah sesuatu yang semakin ia hargai, setelah merasakan dinginnya hubungan antar manusia. Yuan Ye membuka berkas itu melalui komunikatornya. Komunikatornya tidak terlalu canggih, layar kecil yang muncul di dunia virtual masih hitam putih. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk mempelajari isinya. Tak lama kemudian, seorang instruktur wanita yang anggun dan cantik muncul di layar kaca. Ia mengenakan seragam militer biru ketat dan berdiri tegak di sebuah aula persegi kecil yang elegan. Senam militer dasar terdiri dari 10 gerakan, yang dapat meregangkan seluruh bagian tubuh, kata seorang perwira wanita dengan nada yang sangat ramah di layar kecil. Yuan Ye menatap kosong, penasaran sekaligus penuh harap. Latihan pertama adalah peregangan ligamen kaki. Petugas wanita itu dengan hati-hati menjelaskan metode peregangan ligamen kaki sambil berjongkok di tanah, memegangi pergelangan kakinya dengan kedua tangan, lalu berdiri tegak dengan mudah menggunakan kedua kakinya. Tampak sangat rileks. Latihan ini akan sedikit menyakitkan pada awalnya, tetapi akan jauh lebih baik setelah Anda terbiasa. Umumnya, selama Anda dapat berdiri dengan kaki lurus dan seluruh telapak tangan menyentuh tanah, Anda dianggap memenuhi syarat. Melihat betapa mudahnya petugas wanita itu melakukannya, Yuan Ye yang berpikiran sederhana juga bersemangat untuk mencoba dan mulai menirunya dengan serius. Namun, ketika ia benar-benar mencobanya, ternyata tidak semudah yang dibayangkannya. Bahkan sebelum ia sempat meluruskan pahanya yang bengkok, ia merasa seolah-olah ligamennya memendek, dan menariknya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, Yuan Ye tak pernah punya kebiasaan menyerah di tengah jalan. Ia menggertakkan gigi dan menarik dengan keras. Rasa sakit yang menusuk dari ligamen pahanya membuatnya menjerit. Tampaknya deskripsi rasa sakit yang disampaikan petugas wanita itu tidak berlebihan. Yuan Ye mempertahankan posturnya, berpikir dalam hati bahwa rasa sakitnya begitu hebat hingga raut wajahnya hampir berkerut. Tak lama kemudian, butiran keringat mengalir di hidungnya, bukan karena kelelahan, melainkan karena rasa sakit. Perasaan ini sungguh memabukkan bagi Yuan Ye. Di saat yang sama, ia akhirnya menyadari betapa kaku tubuhnya. Kini ia mengerti kata-kata Zhang Zinan melatih koordinasi tubuh dengan tubuh sekaku itu pasti akan sia-sia. Setelah sekitar 5 menit, paha Yuan Ye sudah agak mati rasa, tetapi ketika ia berdiri, ia merasa kakinya jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Efek langsung ini membuat Yuan Ye bersemangat untuk waktu yang lama. Dalam satu tarikan napas, Yuan Ye menyelesaikan 5 gerakan. Meskipun gerakan-gerakan itu tidak standar atau memenuhi syarat, ia berhasil duduk, meskipun dengan sedikit kesulitan.
Setelah menyelesaikan 5 tugas pertama, perasaan terkuat Yuan Ye adalah rasa ringan yang nyata. Seolah-olah tali yang mengikatnya tiba-tiba terlepas. Namun, gerakan selanjutnya membuat Yuan Ye terdiam. Dengan tingkat kemampuannya saat ini, mustahil baginya untuk melakukan gerakan seperti itu. Misalnya, ia mengatupkan kedua tangannya, meluruskan siku, lalu membentuk lingkaran besar dengan kedua lengannya di depan dan di belakang tubuhnya. Gerakan ini menguji kelenturan bahunya. Misalnya, membelah kaki menjadi garis lurus adalah gerakan yang sepenuhnya menguji fleksibilitas tubuh bagian bawah secara keseluruhan. Yuan Ye juga memberi julukan pada gerakan ini split besar. Baiklah, mari kita fokus menguasai 5 langkah pertama dulu. Yuan Ye cukup berpikiran terbuka, sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Sejak saat itu, Yuan Ye memiliki latihan tambahan dalam hidupnya 5 gerakan pertama dari rangkaian senam militer dasar ini. Dengan latihan yang terus-menerus setiap hari, perubahan terbesar bagi Yuan Ye adalah setelah tubuhnya yang kaku diregangkan, kelenturannya sedikit meningkat, dan tubuhnya menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Sekarang, ketika ia membungkuk untuk mengambil sesuatu, ia praktis tidak perlu menekuk kakinya. Perubahan ini membuat Yuan Ye senang, dan kecepatan tangannya tampaknya secara alami mencapai 12 kali per detik. Akhir-akhir ini, pemilik bengkel semakin jarang datang. Setiap kali datang, ia hanya membawa makanan untuk semua orang lalu pergi terburu-buru. Wajahnya yang dulu putih dan bulat kini mulai tampak kurus kering. Bosnya sakit. Hal ini membuat para karyawan sedikit khawatir. Bos biasanya memperlakukan mereka dengan sangat baik, tidak pernah menunda gaji mereka, dan selalu membayar lebih dari yang seharusnya. Ia juga terkadang merogoh koceknya sendiri untuk memperbaiki makanan mereka. Ia juga menutup mata terhadap keterlambatan kecil. Yuan Ye adalah contoh terbaik dari hal ini. Siang harinya, pemilik bengkel itu muncul lagi di bengkel sambil membawa kotak makan siang berbagai ukuran, dan masih terlihat kurang sehat. Setelah meletakkan kotak makan siang di atas meja persegi dan berbasa-basi sebentar dengan para karyawannya, pemilik bengkel itu duduk di tempatnya biasanya, mengamati pemandangan jalan dengan sikapnya yang tenang seperti biasa. Saat makan, para karyawan tidak mengobrol dan tertawa seperti biasa, melainkan menyantap makanan mereka dalam diam. Bos sedang tidak enak badan, dan suasana hati semua orang pun sedang buruk. Ah ye, suara bosnya tidak keras, tetapi terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. Oh, jawab Yuan Ye sambil meletakkan kotak makan siang di tangannya dan berdiri patuh di samping bosnya. Saya baru saja melihat Anda memperbaiki mobil magnetik pagi ini. Sepertinya efisiensi kerja Anda meningkat pesat beberapa hari terakhir, kata bos itu sambil tersenyum, apresiasinya terpancar dari nada bicaranya. Menghadapi pujian itu, Yuan Ye tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya memberitahu bosnya tentang latihan kecepatan tangan dan senam militernya baru-baru ini. Penjaga toko itu mengangguk pelan setelah mendengarnya. Bagus sekali. Kuharap kau bisa terus berlatih. Uhuk-uhuk. Sambil berbicara, penjaga toko itu tak kuasa menahan batuk 2 kali. Yuan Ye sangat bijaksana dan cepat menyeduh secangkir teh untuk bosnya, lalu dengan lembut meletakkan cangkir teh di depannya. Sudah berapa lama kamu bekerja di bengkel? Tanya bos itu setelah minum beberapa teguk teh dan membiarkan batuknya mereda. Sudah lebih dari 3 tahun, jawab Yuan Ye jujur. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah bisa memperbaiki semua komponen mobil magnetik itu? Tanya bos dengan lembut. Setelah berpikir sejenak, Yuan Ye mengangguk. Hampir semuanya bisa diperbaiki. Mau belajar hal lain? Tanya sang bos sambil menoleh ke arah Yuan Ye. Meskipun pupil matanya tampak agak keruh, tatapannya memancarkan kesan yang sangat jernih. Ada lagi? Tanya Yuan Ye bingung. Ia tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan selain mobil magnet itu. Melihat ekspresi bingung Yuan Ye, sang bos tidak membuatnya penasaran dan dengan santai mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Baru-baru ini ada pertemuan pertukaran informasi tentang helikopter magnetik di kota Aya. Ada banyak penjelasan tentang perbaikan helikopter magnetik. Ini tiket paket. Kamu bisa pergi dan mendengarkannya nanti kalau ada waktu. Setelah menerima amplop itu, Yuan Ye merasakan emosi yang campur aduk. Ia tahu betul bahwa bosnya ingin memberinya dorongan. Set tiket ini menunjukkan bahwa meskipun Yuan Ye bekerja 8 jam sehari di sini, penghasilan bulanannya hanya 7 atau 8 ribu koin bintang. Namun, jika ia seorang tukang reparasi helikopter magnetik, ia hanya perlu bekerja sebentar-sebentar selama 4 jam sehari dan penghasilannya bisa mencapai 10 atau 20 ribu koin bintang. Dari segi pendapatan saja, perbedaan antara keduanya jelas terlihat. Setelah dengan hati-hati menyimpan amplop itu dan berbasa-basi sebentar dengan bosnya,
Yuan Ye berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya sore itu. Saat matahari terbenam, Yuan Ye, setelah menyelesaikan pekerjaannya hari itu, pulang ke rumah. Saat ini, ia mengarahkan pandangannya pada irisan semangka. Kecepatan tangannya saat ini adalah 12. Meskipun masih sedikit kurang dari 12,5, Yuan Ye yakin selama ia berusaha sebaik mungkin dan dengan bantuan tanda lahir misterius itu, ia pasti bisa menyelesaikannya. Yuan Ye awalnya berencana meningkatkan kecepatan tangannya menjadi 13 sebelum melakukan perbaikan, yang akan lebih aman. Namun, mengingat waktunya, tenggat waktu 1 bulan sudah hampir habis, dan tidak ada waktu untuk meningkatkan kecepatan tangannya menjadi 13. Saat Yuan Ye perlahan menutup matanya, pola misterius pada liontin itu mulai muncul di benaknya. Beberapa detik kemudian, ketika Yuan Ye membuka matanya kembali, tatapannya menjadi tenang dan tajam. Tanpa melakukan gerakan yang tidak perlu, Yuan Ye mengambil 2 bola logam dan dengan cepat memasukkannya ke dalam lubang. Dalam kondisi yang sangat terfokus ini, ia melihat tangannya diam, selambat lembu, tetapi tangannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang ke-21, yang ke-22. Kemenangan sudah di depan mata. Tepat saat Yuan Ye tersenyum dan hendak memasukkan bola logam pelajaran 25 ke dalam lubang, suara yang familiar terdengar, dan bola logam di dalam lubang itu berhamburan sekali lagi. Yuan Ye tidak menyerah. Ia segera meraih bola logam itu dan mulai lagi. Setelah gagal 2 kali lagi, dahi Yuan Ye dipenuhi keringat putih. Setelah berkali-kali mencoba, Yuan Ye yakin bahwa 5 percobaan pertama adalah kunci keberhasilan atau kegagalan. Ia berpikir bahwa setelah 5 percobaan, kondisi tubuhnya akan berada di luar kondisi terbaiknya dan peluang untuk tampil prima akan sangat berkurang. Namun, dalam kondisi yang sangat fokus ini, Yuan Ye tahu bahwa ia tidak punya banyak peluang lagi, tetapi ia tidak panik. Semakin gugup ia, semakin tenang ia, yang merupakan manfaat lain dari kondisi ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yuan Ye menahan napas, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kondisi tubuhnya sebaik mungkin. Ia mengambil bola logam itu lagi dan mengulangi gerakan yang baru saja dilakukannya. Kali ini, Yuan Ye menggunakan trik. Ia praktis menjentikkan bola logam pertama dan kedua dengan jari-jarinya. Baru pada bola ketiga ia kembali ke gerakan normal. Harus dikatakan bahwa tembakan tadi memberinya banyak waktu. Berbunyi. Saat Yuan Ye memasukkan bola logam ke-25 ke dalam lubang, terdengar suara renyah dari irisan semangka. Kemudian, ke-25 bola logam tersebut mulai berputar berirama di udara. Kecepatannya memang tidak cepat, tetapi tampak sangat rapi dan memancarkan cahaya aneh, membuatnya tampak sangat indah. Melihat pemandangan indah di hadapannya, Yuan Ye tersenyum tipis. Kini, 5.000 koin bintang itu terasa kurang penting baginya. Yang terpenting adalah rasa pencapaian yang menggelora dalam dirinya, sebuah perasaan yang luar biasa tak terlukiskan. Namun, perasaan luar biasa ini tidak bertahan lama. Tak lama setelah mencapai konsentrasi tinggi, efek samping yang hebat kembali menyerangnya. Ia tak punya pilihan selain meneguk 2 teguk air, berbaring di tempat tidur, dan mengerutkan kening, menunggu efek samping yang tak tertahankan itu berlalu dengan cepat. Setelah menyerahkan potongan semangka yang telah diperbaiki kepada majikannya, kehidupan Yuan Ye tampak kembali normal. Setelah terbiasa terbebani oleh potongan semangka itu, hilangnya potongan semangka itu secara tiba-tiba membuat Yuan Ye merasa agak gelisah, seolah-olah ia kehilangan sesuatu, atau seolah-olah ia tiba-tiba menjadi malas. Namun, Yuan Ye segera mengalihkan perhatiannya ke buku catatan yang Pang Kemping itu. Meskipun ia hampir tidak bisa menyelesaikan gerakan kipas lipat itu, gerakannya tidak murni. Lagi pula, gerakan kipas lipat itu hanyalah puncak gunung es dari keseluruhan buku catatan, dan masih banyak tantangan yang menunggunya untuk diselesaikan. Duduk kembali di kursinya, Yuan Ye dengan hati-hati membuka buku catatannya yang Pang Kemping, senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia baru ingat betapa terkejutnya Xiao San ketika melihatnya memperbaiki irisan semangka, mulutnya praktis ternganga takjub. Ekspresi lucu itu sungguh menggelikan. Gedebuk, sebuah amplop terjatuh dari buku catatan usang itu. Di dalamnya terdapat sebungkus tiket untuk pertemuan pertukaran helikopter magnetik. Dilihat dari waktunya, tiket itu untuk besok pagi. Pemilik bengkel sudah memberitahu dia bahwa dia tidak perlu lagi datang bekerja di pagi hari. Tidak bekerja di pagi hari tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan Yuan Ye akhir-akhir ini, karena dengan efisiensi kerjanya, ia dapat menyelesaikan pekerjaan seharian hanya dalam 1 sore. Mengambil waktu setengah hari untuk mengisi ulang tenaga dan meningkatkan diri adalah pilihan yang baik, pikir Yuan Ye. Lokasi pertemuan pertukaran helikopter magnetik berada di dekat Akademi Tempur Udara Aya.
Meskipun Akademi Tempur Udara Aya bukanlah akademi bergengsi di Federasi, akademi ini menjadi favorit semua orang di kota Aya. Pertemuan pertukaran diadakan di sebuah taman kecil di kota Aya. Begitu Yuan Ye memasuki taman, ia melihat berbagai model dan ukuran helikopter magnetik tersebar di sekitar taman. Di sekitar setiap helikopter magnetik, berbagai macam orang berkumpul, saling bertukar ide. Yuan Ye agak terkejut dengan banyaknya orang, tetapi setelah memikirkannya, ia mengerti. Sejak Ferguson, pakar teori pertempuran udara, mengusulkan teori pertempuran udara ratusan tahun yang lalu, setelah ratusan tahun verifikasi praktis, pertempuran udara semakin dominan dalam perang. Seringkali, tingkat militer suatu federasi atau kekaisaran dinilai dari jumlah pilot yang unggul dan kinerja tempur mereka. Sedangkan untuk cabang militer lainnya, mereka hanya dapat dianggap sebagai peran pendukung. Di era pertempuran udara ini, masyarakat umum juga sangat terpengaruh. Apapun yang berkaitan dengan pertempuran udara atau langit cenderung menjadi populer. Misalnya, sekolah mengemudi mobil magnetik bernama Earth Driving School tidak sepopuler Flying Driving School. Berabad-abad lalu, harapan terbesar orang tua adalah membesarkan anak-anaknya agar bisa tampil di televisi kini. Orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan anak-anaknya agar berprestasi. Yuan Ye berkeliling sebentar. Orang-orang di sekitar helikopter magnetik membicarakan kinerja dan prinsip desainnya. Hal-hal yang sama sekali tidak dipahami Yuan Ye, dengan pendidikannya yang terbatas. Untungnya, Yuan Ye melewati area pameran helikopter magnetik, menyeberangi sungai, dan memasuki area penjelasan tentang perbaikan helikopter magnetik. Kemanapun Anda memandang, Anda dapat melihat gudang-gudang sederhana yang terbuat dari logam tipis, dan di podium di dalamnya, beberapa mekanik helikopter magnetik sedang memberikan kuliah tentang cara memperbaiki helikopter magnetik. Di bawah podium, terdapat orang-orang yang mendengarkan kuliah, ada yang muda dan ada yang lebih tua. Di beberapa gubuk darurat, setelah mendengarkan sebentar, Yuan Ye tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dalam hati. Fondasinya terlalu dangkal, dan ia sama sekali tidak bisa memahami isi yang mendalam itu. Tepat ketika Yuan Ye merasa agak putus asa dan bersiap untuk berkeliaran di tempat lain, tatapannya tiba-tiba tertuju pada sebuah gubuk darurat berwarna merah tak jauh dari sana. Di peron berdiri seorang pemuda berusia 20-an. Penampilannya biasa saja dan mengenakan pakaian mencolok. Ia tidak terlihat seperti tukang reparasi yang sudah lama berurusan dengan mesin. Sebaliknya, ia memancarkan aura seorang rapper. Di bawah panggung duduk banyak pria dan wanita muda berpakaian aneh, yang tampaknya adalah penggemar rapper ini. Adegan ini menggelitik keingintahuan Yuan Ye, dan dia perlahan mendekat. Semakin dekat Yuan Ye, kata-kata rapper itu semakin jelas di telinganya. Ia pun memperkenalkan diri, termasuk bahwa namanya Wei Dong, lulusan jurusan teknik mesin Akademi Tempur Udara Aya, dan bahwa ia adalah teman lama pimpinan Matia sekaligus kepala Akademi Tempur Udara Aya. Ia menambahkan bahwa jika semua orang mendengarkan penjelasannya tentang perbaikan helikopter magnetik dengan saksama, masuk ke Akademi Tempur Udara Aya tidak akan menjadi masalah, dan bahkan mungkin ada peluang untuk bekerja di Pangkalan Angkatan Udara Matia. Ceramah penyemangat yang hampir seperti pidato ini membuat mata para pemuda dan pemudi di bawahnya berbinar-binar. Tujuan pria bernama Wei Dong ini adalah untuk menarik lebih banyak pendengar sehingga mereka yang tidak memiliki izin harus membayar untuk menghadiri kelasnya keesokan harinya. Yuan Ye, yang berdiri di luar gubuk darurat, tetap tenang. Setelah beberapa waktu mengembara, ia memiliki kebijaksanaan duniawi yang jauh melampaui rekan-rekannya. Ia tahu bahwa celah ini hanyalah taktik untuk menarik perhatian orang. Ujian sesungguhnya akan datang dengan penjelasannya tentang berbagai teknik perbaikan. Setelah hampir 20 menit berpidato, Wei Dong akhirnya sampai pada intinya. Namun, sambutan pembukaannya tak pelak mengecewakan Yuan Ye. Kalimat pertamanya adalah karakteristik helikopter magnetik sangat mirip dengan mobil magnetik. Jadi, sebelum menjelaskan helikopter magnetik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur dasar mobil magnetik. Yuan Ye sangat familiar dengan struktur dasar mobil magnetik. Sejak bekerja di bengkel, ia telah membongkar sendiri setidaknya 800, bahkan mungkin 1000, mobil magnetik. Yang bisa dilakukan Yuan Ye hanyalah tidak berdaya menghadapi orang yang hanya bicara tanpa bertindak. Tepat saat dia hendak pergi, Yuan Ye tiba-tiba berhenti. Ia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun Wei Dong masih pemula dalam hal helikopter magnetik, ia memiliki wawasan unik tentang perbaikan mobil magnetik. Selain itu, dalam penjelasannya, ia juga membahas secara singkat beberapa kiat mengemudi mobil magnetik. Dari kiat-kiat ini, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengemudi Wei Dong memang luar biasa. Terlebih lagi,
Setelah pengamatan yang cermat, dia akhirnya melihat logo klub balap pada kemeja di dalam jaket Wei Dong. Kemampuan Wei Dong dalam mengajar sebenarnya cukup buruk, tetapi penyampaiannya sangat jenaka. Sebenarnya, ia baru menjadi auditor di Akademi Tempur Udara Aya selama 2 tahun, jadi kehadirannya tentu saja tidak menentu. Namun, ia memiliki hubungan dengan Profesor Chen Dongling dari Akademi Tempur Udara Aya. Ia adalah keponakan Chen Dongling. Dengan mengandalkan koneksi ini, dia mampu mendirikan kios kecil di sini melalui perkenalan Chen Dongling, dengan harapan bisa memperoleh uang saku. Namun, di sisi lain, meskipun Wei Dong sama sekali bukan pemula dalam hal helikopter magnetik, ia adalah penggemar berat mobil magnetik. Ia tidak hanya memiliki pemahaman yang unik tentang mobil magnetik itu sendiri, tetapi keterampilan mengemudinya juga cukup baik. Sementara itu, Yuan Ye, yang sedang mendengarkan penjelasan Wei Dong, juga merasakan manfaat dari perkembangan tak terduga tersebut. Meskipun Yuan Ye sangat berpengetahuan tentang kendaraan magnetik, pengetahuannya sepenuhnya diperoleh melalui praktik, dan ia hanya tahu sedikit tentang aspek teoretisnya. Namun, mendengarkan penjelasan Wei Dong tentang teori kendaraan magnetik merupakan bantuan tambahan baginya. Yang lebih penting, tips mengemudi yang disebutkan Wei Dong, baik sengaja maupun tidak sengaja, sangat bermanfaat baginya. Begini, teknik mengemudi yang disebutkan di buku catatan Lusu itu sungguh mendalam. Buku catatan seperti itu sangat membantu untuk perbaikan, tetapi tidak banyak membantu dalam memperkuat fondasi. Namun, apa yang dikatakan Wei Dong justru dibutuhkan untuk memperkuat fondasi. Hal-hal yang sebelumnya membingungkan kini menjadi jelas bagi Yuan Ye. Inilah yang diinginkan Yuan Ye. 10.